Selamat siang Bapak dan Ibu, dan selamat bergabung di ruangan breakout room 3A. Sebentar lagi kita akan mulai. Saya cek dulu sebentar, apakah sudah bergabung dengan kita Devika, moderator? Sudah, Mbak Ulin. Apakah video dan suara saya terdengar? Terdengar jelas. Terima kasih Devika. Untuk Mbak Hartini, apakah sudah bergabung dengan kita? Ini belum masuk ya. Mbak Hartini. Oh, sudah masuk. Bisa dicek soundnya, Mbak. Iya, Mbak Ulin. Apakah terdengar? Iya, Mbak, suaranya agak kecil ya, Mbak? Oh, sebentar. Sudah jelas kah? Sudah jelas. Oke, terima kasih banyak. Mbak Tasya, apakah sudah bergabung? Sudah, oke. Mbak Riyama? Ya, saya sudah di sini. Oke. Terakhir, Dokter Nia belum bergabung dengan kita. Dokter Nia tadi sudah konfirmasi sebentar lagi akan join. Mungkin kita mulai saja sambil menunggu Dokter Nia. Saya perkenalkan moderator kita hari ini. Topik kita adalah COVID dan anak-anak yang hidup dengan HIV. Moderator kita hari ini adalah Devika. Devika adalah seorang peneliti di PWPT PPH Unikarma Jaya sejak tahun 2018 yang aktif menulis dan terlibat di berbagai penelitian kesehatan masyarakat dan kesehatan jiwa. Di tahun 2021, Devika menyediakan modalitas terapi alternatif bagi layanan rehabilitasi sosial di UPT Pemasyarakatan. Di tahun 2020 juga terlibat dalam pengembangan petunjuk teknis manajemen layanan kesehatan mental di Puskesmas. Kemudian di tahun yang sama, 2020 juga terlibat dalam dukungan pengembangan strategi untuk meningkatkan upaya pencegahan HIV dan kesehatan jiwa pada populasi kunci di masa pandemi. Di tahun 2019 juga terlibat dalam stigma index versi 2 di Indonesia. Selain itu juga Devika juga terlibat di berbagai penelitian lainnya. Untuk waktu dan tempatnya, saya persilakan Devika untuk memperkenalkan para pembicara kita hari ini. Terima kasih Devika. Over to you. Ya, terima kasih banyak Mbak Ulin. Apakah bisa dibantu untuk share screen pembicaranya? Ya, baik. Selamat siang, Bapak, Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian. Perkenalkan saya Devika. Saya yang akan memandu jalannya diskusi pada ruang 3A hari ini. Topik kita di ruangan hari ini adalah COVID dan anak-anak yang hidup dengan HIV. Jadi pada kesempatan kali ini kita memiliki 4 pembicara. Kita akan mendengarkan paparan dari 4 orang yang sudah lama mungkin bergerak di bidang ini, sudah memiliki banyak pengalaman juga. Nanti pertama kita akan mendengarkan paparan dari Ibu Hartini Rahayu, lalu nanti dari Dr. Nia Kurniati, lalu dilanjutkan dengan paparan dari Kak Natasha Sitorus dan Kak Arya Masilinggo. Perlu saya ingatkan, masing-masing narasumber di sini akan diberikan kesempatan selama 15 menit untuk melakukan paparan. Jika seandainya nanti sudah 5 menit, mungkin nanti akan saya potong sedikit paparannya untuk mengingatkan sisa waktu. Lalu nanti di 30 menit terakhir kita akan melakukan sesi diskusi dan tanya jawab. Jika selama proses diskusi ini, Bapak Ibu sekiranya ada yang memiliki pertanyaan selama paparan atau setelah paparan, silakan sampaikan pertanyaannya di kolom komentar. Jadi nanti akan kita bahas di akhir selama 30 menit kita bisa melakukan tanya jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan lanjut ke memperkenalkan narasumber kita yang pertama. Narasumber kita yang pertama adalah Ibu Hartini Rahayu. Beliau akan membawakan topik terkait COVID dan anak-anak yang hidup dengan HIV. Mbak Hartini Rahayu sendiri merupakan program officer di Ikatan Perempuan Positif Indonesia. Beliau pernah menjadi kader muda layanan alat suntik steril di Puskesmas Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat tahun 2011 sampai 2014. Serta aktif mengikuti dan menjadi narasumber pada berbagai kegiatan terkait isu HIV serta kesehatan reproduksi. Baik, kepada Ibu Hartini Rahayu, saya persilahkan waktu dan layarnya. Terima kasih Mbak Devika, tapi mohon maaf teman-teman, sepertinya
laptop saya ada masalah, tidak mau menampilkan gambar saya. Tapi sampai saat ini muka saya tidak berubah. Tetap seperti yang tadi ada di layar. Terima kasih teman-teman PPH Atmajaya. Saat ini kalau bicara terkait anak dan COVID, saya IP itu hanya mungkin sebagian kecilnya. Yang akan saya share pada kali ini adalah terkait praktek-praktik baik pada PPIA, sehingga menjadi cerita-cerita yang sebenarnya perlu kita apresiasi teman-teman perempuan di daerah gitu. Mungkin saya bisa boleh dibantu saya share screen terkait buku 12 Matahari. Saat ini saya sudah tidak lagi menjadi program officer di Ikatan Perempuan Positif Indonesia, tapi saat ini saya sebagai divisi PPIA, pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Walaupun terus terang sebenarnya kata ibu yang terus-terusan menjadi intervensi, harapannya menjadi bukan lagi ibu ya, tapi pencegahan penularan HIV dari orang tua ke anak. Jadi kita berharap ada keterlibatan si ayah, bapak gitu dari si anak tersebut. Mohon dibantu Mbak Lenggo, ada Mbak Lenggo di sini? Karena saya sudah mengirim ke beliau. Siap. Mbak Hartini tunggu sebentar ya katanya. Siap, oke. Jadi ditayangin. Oke. Sebenarnya pada tahun 2018 sampai 2020 IP mendapatkan pendanaan melalui Global Fund untuk menjadi pendamping ibu hamil yang kita sebut adalah Emak Club. Jadi Emak Club ini mendampingi ibu-ibu hamil di 12 provinsi yang harapannya waktu itu tidak hanya mendampingi teman-teman yang memang teridentifikasi hamil atau PITC pada ibu hamil di prong ketiga, tapi juga harapannya bisa masuk ke prong 2 bagaimana perempuan yang hidup dengan HIV itu mulai merencanakan kehamilan. Karena kalau kita tahu bahwa perencanaan kehamilan tidak hanya milik dari perempuan yang hidup dengan HIV, tapi siapapun perempuan yang memilih untuk menikah gitu ya. Jadi perencanaan kehamilan itu sebenarnya tidak spesifik pada perempuan, tapi tidak spesifik pada perempuan yang hidup dengan HIV, tapi menjadi concern besar di IP karena memang perempuan yang hidup dengan HIV harus memikirkan banyak hal jika mereka ingin merencanakan kehamilan agar virusnya tidak ditularkan ke pasangan maupun ke anak gitu. Karena banyak sekali teman-teman perempuan yang hidup dengan HIV menikah dengan laki-laki yang non HIV gitu. Pasangan diskordan. Jadi pembuatan buku 12 Matahari ini melihat 3 tahun IP sebagai pendamping ibu hamil atau yang kita sebut Emak Club itu ternyata banyak cerita-cerita yang mungkin nanti teman-teman bisa link e-booknya akan di-share ke panitia dan panitia boleh men-share ke teman-teman yang lain. Ini menjadi pelajaran-pelajaran baik, kami mengapresiasi teman-teman Emak Club di 12 provinsi gitu ya, bahwa mereka itu tidak hanya sebagai pendamping sesama perempuan yang hidup dengan HIV, tapi juga terkadang saya melihatnya belajar dari pengalaman hidupnya, dia tuh akhirnya sepenuhnya menjadi pendamping hidup dari si perempuan itu. Jam 12 malam masih ada di layanan karena katanya dampingannya mau lahiran gitu ya. Jadi cerita-cerita yang mungkin nanti teman-teman bisa melihat bahwa di mana ada satu perempuan berani bicara itu akan membantu beberapa teman perempuan lainnya. Gitu. Dan buku ini mendapatkan dukungan dana dari UNICEF dan kita bekerja sama dengan YKIS, juga ada Kementerian Kesehatan, dan prosesnya ini cukup lama karena memang dari 12 provinsi yang berbeda, kota yang berbeda, kulturnya juga berbeda, dan penulisan-penulisan kata yang memang mungkin agak pemilihan kata-kata yang tidak spesifik, tapi mengapresiasikan keberadaan teman-teman di daerah, di masing-masing daerah. Kenapa menjadi judulnya adalah 12 matahari? Karena memang ada di 12 provinsi, harapannya 12 matahari akan menjadi semua atau 34 matahari. Jadi di depannya itu memang ada sedikit kata-kata pembuka dari
YKIS, tahukah bahwa matahari tidak hanya terbit pada pagi hari dan itu ada pada dirimu gitu. Jadi menganggap 12 perempuan ini adalah dia menyinari siapapun, tidak hanya siang gitu ya, bahkan mereka bisa jadi matahari di malam matahari di malam hari. Matahari di malam hari. Boleh lanjut? Ini cerita 12 tuh ada boleh kita langsung aja. Ini sekapur sirih dari YKIS. Jika Anda tidak dapat melakukan hal-hal besar, lakukan hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Jadi melihatnya bahwa apa yang teman-teman lakukan, mungkin teman-teman 12 matahari ini mungkin dianggapnya hanya kecil, sebagian kecil, tapi menurut kami perempuan yang ada di IP ini adalah sebuah praktik baik yang besar yang belum terlihat sebenarnya. Lanjut. Dan ini sekapur sih dari Ikatan Perempuan Positif Indonesia bahwa kehamilan itu momen dimana setiap ibu terlahir kembali dan tidak ada satupun perempuan yang berharap bahwa anaknya akan terlahir dengan terinfeksi HIV gitu ya. Dan sebenarnya di buku 12 Matahari itu juga kita bicara tentang ketubuhan perempuan sendiri. Kami melihatnya seorang perempuan tidak pernah memiliki tubuh seutuhnya karena waktu kecil masih ada otoritasnya orang tua begitu besar, dibayar pakai mahar 1 kali, menjadi kewenangan besar seorang suami ya karena mendapatkan identitas sebagai istri. Lanjut. Oke, ini ada juga sekapur sirih dari UNICEF yang sangat itu ngerasa bahwa semua cerita-cerita menjadi praktik-praktik baik di di 12 provinsi dan sekaligus kita mengapresiasi teman-teman di 12 provinsi tersebut. Lanjut. Ini juga ada cerita tentang sebenarnya semua cerita menjadi ini bahwa sebenarnya kami tahu, mungkin kalau kemarin ada slogan aku bangga aku tahu, kalau sekarang kami tahu dan kami ibu gitu. Sebenarnya permasalahan yang ada di PPIA itu tidak lagi, IP melihatnya tidak lagi persoalannya hanya bagaimana ibu hamil dites, semua ibu hamil dites HIV, tapi ada permasalahan lain yang sangat berkaitan terutama kekerasan yang dihadapi oleh teman-teman perempuan yang hidup dengan HIV atau kita menyebutnya PDHA. Boleh dilanjut? Lanjut aja di cerita pertama itu ada dari Surabaya. Karena hanya 15 menit mungkin saya lebih fokus pada isi buku. Lanjut di halaman 11 mungkin ya. Iya. Ini adalah cerita dari Selvin Pancarina itu dari Surabaya. Dia adalah emak klub yang pertama bisa didokumentasikan ceritanya bukan karena Doli, karena dia hidup dia tumbuh dan hidup di lingkungan Doli yang akhirnya dia menjadi seorang perempuan yang hidup dengan HIV dan akhirnya dia juga dia merasa bahwa menjadi seorang emak klub atau pendamping perempuan hamil atau yang ingin merencanakan kehamilan itu menjadi sebuah rangkaian cerita yang karena dia sebenarnya sih bukan karena dia hidup di lingkungan Dolinya dia terinfeksi HIV, tapi dari cerita-cerita lain yang dia juga mengalami trafficking gitu ya, dan mungkin teman-teman nanti bisa baca. Lanjut. Cerita berikutnya itu dari Papua. Di situ ada Cika yang dia adalah seorang polisi yang jatuh hati pada 2 pendeta. Jadi si Cika ini boleh lanjut lagi.
cerita kedua, ceritanya karena saya juga tidak bisa menghafalkan semua cerita yang ada, tapi itulah cerita pertama yang dari Surabaya tadi. Nah ini dari Papua. Kita memanggilnya Cika, namanya adalah kisah Francisca Angelina Ayam Sebaya dari Jayapura. Jadi dia itu adalah sebenarnya seorang polisi yang mendapatkan pilihan bahwa waktu itu ibunya sakit parah dan dia harus menjaga ibunya selama 6 hari dan akhirnya berlanjut sampai ke beberapa bulan. Akhirnya dari kepolisian diberikan peringatan atau diberikan pilihan berhenti atau masuk lagi gitu. Tapi karena itu pilihan yang berat, dia tetap memilih untuk menjaga sang ibu dan dia berhenti dari kepolisian. Akhirnya dia tidak lagi menjadi seorang. Bisa lanjut Mbak? Sambil lanjut. Nah, si Cika ini bukan perempuan yang hidup dengan HIV, tapi dari 2018 sampai 2020 beliau mendampingi teman-teman perempuan yang ada di Jayapura gitu, dan dia concern banget akan isu HIV. Jadi nanti teman-teman silahkan baca cerita dari Cika yang tadinya ibu polisi yang memilih untuk berhenti dari kepolisian demi menjaga sang ibu. Hamil HIV. Lanjut. Dengan judul Sang Astronot ini cerita dari Palembang, dari Noris Mariance, yang dia itu juga pernah dia pernah ikut mendaftar ya jadi anggota badan legislatif di DPRD 2 kali walaupun gagal, tapi dia coba berusaha masuk terjun ke dunia politik dengan membawa dia sebagai perempuan yang hidup dengan HIV gitu. Dan dia juga yang menjadi emak klub dari 2018-2020, cerita-cerita yang dia seorang sarjana ekonomi dan dia tuh punya dia pikir menjadi seorang atau di atas itu bukan menjadi bagian penting, tapi bagaimana dia bisa melalui sebuah proses akhirnya dia menjadi perempuan yang hidup dengan HIV yang sekarang gitu ya, yang bisa mendampingi teman-teman yang lain. Lanjut ke kisah selanjutnya, itu dari Lampung. Oh, bukan dari Lampung. Oke, berarti dari Medan. Bernyanyilah selama nafas masih dikandung badan. Jadi Kak Gea ini, Katarina Gea ini kami manggilnya Kak Gea. Kak Gea ini dari Medan. Dia adalah seorang perawat yang saat ini satu-satunya koordinator provinsi IP yang bekerja di Pemda, di pemerintah daerah, dan dia fokus pada isu HIV AIDS di Sumatera Utara. Jadi dia adalah kita memanggil beliau adalah pejabat daerah ya di Sumut, dan dia menjadi pendamping emak klub juga, dan dia bisa menyuarakan isu-isu perempuan khususnya di Sumatera Utara karena dia sebagai koordinator provinsi Sumatera Utara. Lanjut. Boleh lanjut. Nah, ini dari Lampung, kopi terasi dan ikan asin, karena Lampung itu memang terkenal dengan kopi terasi dan ikan asin. Bagaimana teman-teman Ade ini adalah saat ini juga teman-teman yang memang berhasil bisa masuk ke dalam pekerjaan yang tidak jauh dari isu HIV, tapi dia menjadi karyawan tetap di sebuah rumah sakit Abdul Muluk di Lampung, dan akhirnya memudahkan dia terkait kerelawannya untuk menjadi
pendamping ibu hamil, karena teman-teman boleh kalau saya boleh sedikit cerita, buat teman-teman emak klub di daerah 12 provinsi ini tidak mendapatkan gaji, hanya ada insentif yang menurut IPI sendiri sebenarnya kalau dibilang tidak memadai karena pendampingan ibu hamil itu cukup panjang, dari pertama kali diketahui status sampai anaknya dapat mengakses tes EID. Jadi cukup panjang banget, bisa ada yang sampai 6 bulan, ada yang kalau yang dari perencanaan bisa sampai setahun gitu. Jadi mereka sekali lagi tidak mendapatkan gaji. Lanjut. Kita akan berangkat ke Banten. Banten itu dia bicara tentang konselor dodol Garut, karena melihatnya teman-teman ini dikala teman-teman yang hidup dengan HIV atau yang dia terinfeksi HIV, dia adalah Roma ya, dia tuh orang Betawi yang tinggal di Tangerang. Dia tuh ngerasa bahwa konselor yang saat ini tuh ya tidak bicara spesifik tentang PPIA. Di layanan itu mungkin teman-teman kalau saya boleh sharing sedikit, PPIA di Indonesia itu hanya terfokus pada prong ketiga, di mana semua perempuan hamil dites HIV gitu. Jadi melupakan prong 1, 2, dan 4. Nah, di perannya teman-teman emak klub di 12 provinsi itu lebih terfokusnya sih sebenarnya di prong 2. Bagaimana perempuan yang hidup dengan HIV, dia harus merencanakan kehamilan agar pihak layanan juga tidak merasa terbebani dengan begitu ujuk-ujuk ya, kalau kita bahasanya lebih mudah adalah ujuk-ujuk didatangi perempuan yang hamil dan ternyata dia tertular HIV. Lanjut, kita ke Jawa Tengah. Ada Nurul Safaatun, karena dia tinggal di Jepara, dia lebih banyak mendampingi teman-teman di Jepara, dan dia memberikan judul Of Jepara. Dan praktik baik dari emak klub ini, kalau saya bisa bilang bahwa ini sebuah keberhasilan, karena saat menjalankan emak klub tidak pakai target, tidak ada kita harus mencapai target berapa yang kita dampingi, tapi IPI menjawab dari satu provinsi dengan ada satu orang, berapa sih perempuan HIV positif yang bisa didampingi gitu, baik perencanaan ataupun yang sudah ketahuan hamil pada fase PITC di ibu hamil gitu. Dan kelanjutan dari si emak klub ini, walaupun pendanaan telah berakhir di tahun 2020, Jawa Tengah menjadi provinsi yang luar biasa, karena sampai saat ini program emak klub itu tetap berjalan, bahkan di masing-masing kabupaten kota mereka punya pendamping untuk ibu hamil. Dan walaupun itu tidak mungkin ada beberapa yang bukan teman-teman IPI yang menjadi pendamping, tapi bukan menjadi tujuan utama bahwa yang menjadi emak klub itu adalah harus anggota IPI. Tapi 35 kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah itu punya emak klub gitu. Jadi cukup luar biasa, pemerintah daerahnya mau mengeluarkan pendanaan untuk teman-teman yang ada di daerah untuk tetap ibu-ibu hamil itu didampingi. Lanjut ke Makassar. Ada Rahayu di sana, Rayuan Ayu gitu ya. Jadi banyak inilah mungkin ada cerita beberapa bahwa teman-teman perempuan itu kesulitan mempunyai kepercayaan kepada teman sebayanya, tapi di saat di emak klub itu sudah bukan lagi lebih dari kepercayaan ya, bahkan yang saya bilang tadi bahwa dia adalah tidak hanya pendamping emak klub, tapi juga dia pendamping hidup. Dan seringkali dari IPI Nasional itu mengingatkan ke mereka bahwa mereka punya jam kerja, mereka juga punya keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Lanjut, ada dari Jakarta itu saya tidak akan menceritakan detail ya teman-teman, jadi biar teman-teman bisa baca, teman-teman merasa ingin baca gitu, karena IPI akan menyerahkan file ini kepada
PPH Atmajaya. Ini pertunjukan di lampu merah, ini adalah kisahnya Nining dari DKI Jakarta. Bagaimana di kota besar itu menjadi tantangan yang luar biasa, karena dari berbagai suku, dari berbagai daerah ada di Jakarta gitu ya. Jadi kita kadang-kadang lost to follow up pada ibu hamil itu cukup besar di Jakarta, di tes hasilnya HIV positif dia akan pulang kampung. Itu cerita-cerita yang cukup, bahkan ya akhirnya kita punya integrasi yang cukup baik dengan daerah-daerah di saat ibu hamil ini pulang atau ada keluar dari daerah Jakarta. Nining ini harus punya kontak mungkin seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Lanjut. Baik, Mbak Hartini, saya berikan waktu 2 menit lagi kali ya, Mbak. Siap. Oke. Kita lanjut aja, ada dari Sorong, riwayat perempuan dom. Jadi ini juga kisahnya karena dia hidup di wilayah yang jauh di timur, itu juga perjuangannya butuh sangat kita apresiasi. Lanjut lagi ke Bali, ada Ibu Ketut, dia menceritakan tentang anak ketiga. Nanti teman-teman silakan ini. Dan ya ini Ibu Ketut dari Bali, dan Bali juga program yang tetap berjalan. Lanjut ke Bandung yang terakhir, tidak mudah menjadi aku, itu adalah Dwi. Jawa Barat juga menjadi program yang tetap berjalan walaupun sudah tidak ada pendanaan dari nasional, dia mendapatkan pendanaan dari APBD-nya. Ini tidak mudah menjadi aku. Lanjut, langsung ke bagian akhir dari buku. Karena sudah diingatkan hanya 2 menit. Ada istilah-istilah, mungkin bisa ini langsung ke belakang bagian buku boleh. Ini singkatan-singkatan karena memang banyak banget ini ya. Jadi inilah ringkasan dari 12 matahari. Sebenarnya semua yang diceritakan oleh teman-teman mungkin bisa kita, kalau bagi kami yang perempuan yang hidup dengan HIV, bahwa cerita-cerita ini menjadi cambuk besar bagi kami, bahwa isu yang kita lihat tidak bisa dipukul rata dari secara nasional gitu, dan kita bisa melihatnya dari wilayah-wilayah yang sangat jauh dari akses layanan, keterbatasan informasi, masih kesulitan untuk berjejaring. Kita dihadapkan dengan organisasi profesi yang yang belum mau sepakat dengan pilihan persalinan ataupun pilihan makanan bayi yang dilahirkan dari ibu-ibu yang hidup dengan HIV, juga bagaimana akses tes ID yang sangat sulit kalau kita tidak bicara tentang Jakarta. Itu saja. Saya akan meng-highlight lagi bagian terakhir adalah di saat satu perempuan berani bicara, itu akan membantu perempuan lainnya. Terima kasih Mbak Devika dan PPH Atmajaya. Baik, terima kasih banyak Mbak Hartini. Tadi kita bersama-sama sudah mendengar sedikit preview atau sinopsis dari buku 12 Matahari yang menceritakan kisah dari 12 perempuan di provinsi dan kota yang berbeda di Indonesia. Jadi tidak hanya menceritakan perempuan yang hidup dengan HIV, tapi juga teman-teman perempuan lainnya yang turut mendampingi perempuan-perempuan ini. Seperti yang tadi Mbak Hartini sempat sampaikan, jika satu orang perempuan bisa menyuarakan pendapatnya, dia berani, itu akan membantu teman-teman perempuan lainnya. Tadi kita juga mendengar banyak sekali cerita-ceritanya, sangat beragam, dan filenya juga nanti akan dibagikan oleh panitia. Jadi sekiranya ada teman-teman yang nanti mungkin tertarik untuk membaca bukunya, silahkan nanti kita bisa mendiskusikan bersama-sama juga terkait buku tersebut. Baik, sekarang kita akan lanjut ke paparan berikutnya dari Dr. Nia Kurniati. Baik. Pada kesempatan kali ini, Dr. Nia Kurniati akan membahas terkait COVID-19 dan anak yang hidup dengan HIV positif.
Dr. Nia Kurniati sendiri merupakan medical staff Allergy Clinical Immunology Division, Department of Child Health di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, sejak tahun 2004 sampai sekarang. Lalu juga merupakan asisten manajer HIV Integrated Service Center di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dari tahun 2014 sampai sekarang. Beliau juga merupakan board member Ethical Research Committee di Faculty of Medicine di Universitas Indonesia dari tahun 2013 sampai sekarang, serta merupakan Head of Pediatric Palliative Team, Department of Child Health di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo juga dari tahun 2018 sampai sekarang. Bisa kita lihat juga di sini ada beberapa, cukup banyak begitu ya pengalaman keorganisasian Dr. Nia Kurniati, serta latar belakang pendidikannya juga sudah ditampilkan di layar. Baik, apakah dari panitia sudah bisa menampilkan materi Dr. Nia? Saya coba share slide dari saya ya. Dok, Mohon maaf. di panitianya sudah menginformasikan bisa dibuka katanya. Saya coba dari saya dulu. Kalau misalnya nanti glitch, mohon diambil alih karena kecepatan saya bicara nanti berbeda. Mohon izin saya tidak terus-menerus membuka video karena nggak berani spekulasi dengan internet. Baik. Tidak apa-apa. Terima kasih. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik. Terima kasih Ibu Devika sebagai moderator dan terima kasih atas perkenalannya. Saya diminta membahas mengenai COVID dan ODA anak yang pada saat saya diberikan judulnya, saya debat dulu. Kelihatannya ini bukan masalah buat kami gitu ya. Kemudian nggak apa-apa dok, mungkin bisa dibahas banyak segi. Baiklah, tapi sebetulnya kita lihat ya, bahwa pandemi COVID ini begitu dimulai, kemudian terjadi lockdown, terdapat kekhawatiran bahwa ODA, dewasa maupun anak, karena mereka relatif imunokompromis, akan menjadi penderita COVID terutama begitu ya, tapi kemudian lebih fatal. Kemudian karena tidak dibatasi akses kemana-mana, lockdown dan sebagainya, akses terhadap layanan kesehatan terganggu, dan akibatnya pengobatan ARV-nya terputus. Itu kekhawatiran pada saat awal pandemi ya. Kemudian ini membuat kami harus berjuang agar meyakinkan mereka bahwa nggak masalah, aman, datang dengan cara khusus, prokes ketat dan sebagainya, sampai mereka yakin dengan cara khusus akses terhadap layanan tetap berjalan dan akses terhadap pengobatan tetap berjalan. Ini situasi COVID terakhir dengan update 2 hari yang lalu, itu terlihat bahwa puncak kasus COVID yang paling banyak itu pada saat gelombang kedua varian Delta ya, antara Juni sampai September. Sesudah itu sekarang kita melandai, apalagi dengan masifnya pemberian vaksin COVID. Kemudian bagaimana dengan kasus di anak? Secara umum sampai bulan November, kasus anak yang terkena COVID di Indonesia itu dari total itu tidak sampai 10%. Bahkan di awal-awal pandemi itu hanya 5%, 4%. Semuanya orang dewasa atau lanjut usia. Dan ini proporsional dengan risiko komorbiditas lainnya juga. Ya, artinya kasus HIV kan dibandingkan dengan penderita hipertensi, penderita gagal ginjal jauh lebih sedikit, sehingga terlihat juga bahwa kasus HIV yang terkena COVID, ODA yang terkena COVID, jumlahnya juga tidak banyak ya. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini, maka kalau kita lihat di anak itu yang paling bawah ya, dan ini laporan dari mereka yang tesnya positif dengan cara apapun. Kemudian Ikatan Dokter Anak Indonesia membuat prakarsa mengumpulkan data lebih dalam, bukan sekedar jumlah, tapi juga mencatat kasus-kasus yang meninggal dan sebagainya. Kemarin saya meminta khusus data ini, terutama berapa sih kematian yang terjadi pada ODA anak karena COVID. Ternyata hanya 0,8%, sedikit sekali. Yang kematian itu terjadi pada sekitar 400-an anak, dan
Yang meninggal hanya 1, yang karena HIV ya. Yang lainnya meninggalnya bukan karena HIV. Nggak ada yang berat ya. Di tempat saya sendiri dari 280-an ODA anak yang rutin berobat per bulan, itu terlaporkan 10 kasus COVID ringan, confirm dengan pemeriksaan PCR, dan semuanya isolasi mandiri, sehingga ya intinya lebih banyak yang sebetulnya mungkin ini bukan masalah untuk ODA ya. Kemudian selama pandemi itu rata-rata kan lost to follow up, meninggal dan sebagainya dari kasus-kasus ODA anak itu di RSCM itu sekitar 17,5 sampai 17,5% lah ya. Nah, selama pandemi itu ada ekstra tambahan 7,5% lagi ODA anak yang lost to follow up atau ditransfer karena pindah ke dewasa atau pindah ke lokasi layanan lebih dekat dengan rumahnya, atau meninggal tapi bukan karena COVID ya. Jadi memang bukan masalah kelihatannya kalau melihat data-data ini. Lalu apa yang terjadi? Apa sih yang mengubah? Apa yang berubah dengan situasi COVID? Nah, ini ada studi yang dipublikasi dari center kami dari RSCM yang sasarannya adalah orang dewasa mengenai pengetahuan, sikap, perilaku, dan kondisi sosial ekonomi ODA selama pandemi COVID. Nah, meskipun tidak saya ambil datanya semuanya, tetapi kalau kita lihat pengetahuan mengenai COVID rata-rata cukup baik ya. Mungkin karena masifnya pemberitaan, meskipun mungkin ada beberapa hoax tetap ada di situ. Kemudian pengetahuan mengenai dampak infeksi HIV karena mereka jadi ODA terhadap terkena atau tidaknya COVID ini juga bisa dilihat seperti ini. Tapi rata-rata mereka ketakutan bahwa kalau mereka kena COVID akan berat. Nyatanya di dewasa juga kasusnya sedikit. ODA yang menjaga prokes dengan baik, itu yang terkena COVID di dewasa tidak sampai 30 orang. Dan yang meninggal hanya 2. Ya, kalau tidak salah 2, itu pun baru didiagnosis gitu. Jadi masuk dengan diagnosis berat ternyata COVID juga. Jadi apakah kedua hal tersebut yang menyebabkan kematiannya, kita tidak tahu persis jawabannya ya, tapi setiap situasinya seperti itu. Kemudian di negara lain bagaimana? Ini saya ambil dari laporan di konferensi AIDS tahun 2021. Rata-rata lebih banyak yang dari 13.000 ODA itu hanya 5,7% yang terdiagnosis COVID. Itu pun sebelum gelombang kedua yang dengan varian Delta. Nah, itu pun kalau kita lihat angkanya hanya kurang dari 15% yang dirawat, tidak sampai 1% yang dimasukkan ke ICU, dan yang masuk ke ICU 1,7%-nya meninggal. Jadi sedikit sekali. Jadi sebetulnya tidak usah takut dengan COVID. Nah, sayangnya kemudian muncul varian yang terakhir ini Omikron ya. Nah, ini karena mulainya di Afrika, tentu saja karena 25%, kita bisa mengatakan rata 25% penduduk Afrika bagian sub-Sahara itu, Afrika Tengah ke bawah, 25%-nya adalah ODA, maka kalau muncul varian baru, ya mereka yang terkena. Jadi kalau ditanya ODA-nya berapa yang terkena, ya lumayan begitu ya, cukup banyak. Kemudian kita lihat di negara tersebut, sebelum pandemi saja, sebelum mulai lockdown, itu ada 2,8% yang sudah interupsi pengobatan dengan berbagai alasan. Setelah lockdown turunnya hanya nambah 2,3%, dan sesudah lockdownnya dibuka itu juga ada yang interupsi hanya 2,6%. Secara umum penurunan kunjungan sebelum mulai pandemi saja sudah 23%. Artinya
COVID tidak mempengaruhi akses layanan dan sebagainya. Nah, ini kembali ke data yang kami dapat di RSCM untuk orang dewasa, upaya mereka mengubah perilaku agar tidak terkena COVID, ya. Jadi kita tetap kita bahkan membuat broadcast, ya, jangan sampai mereka tidak kontrol, harus datang, ya. Kemudian kalau tidak bisa kita fasilitasi, mau ke yang dekat rumah silakan, ya. Kemudian ada yang karena misalnya rumahnya jauh, berobatnya sekali aja ke tempat yang dekat itu untuk selanjutnya datang kembali ke RSCM. Ada yang karena takut minum obatnya diatur sendiri dosisnya, ini yang salah ya, tapi itu upaya mereka supaya nggak usah ke rumah sakit. Atau telemedicine, sayangnya telemedicine tidak untuk semua orang ya saat ini, dan ada 3 lagi yang mengubah perilakunya selama pandemi COVID. Nah, kalau kita lihat sebetulnya caranya sama, saya belum punya datanya yang di Jakarta, tetapi ini kita lihat di Afrika sana itu untuk membuat mereka tetap punya akses, maka kemudian pemberian obatnya diberikan lebih dari 1 bulan. Ini aksesnya lihat dispense untuk 3-5 bulan itu bahkan sampai 53% pada saat pandemi gelombang pertama ya, Juni 2020. Yang 6 bulan meningkat dari 9% menjadi 16%. Jadi itu upaya-upaya adaptasi yang harus dilakukan oleh layanan kesehatan untuk memastikan bahwa ODA ini tetap mendapatkan akses dan tetap meminum obat. Nah, ini yang saya amati pada layanan yang saya ampu ya. Sebelum pandemi, biasanya kasus baru itu diminta berkunjung lebih sering, tergantung bisa 2 minggu per bulan, tergantung obat yang kita mulai, apa yang diberikan dan sebagainya. Tapi kalau sudah 6 bulan dan tidak perlu sering menyesuaikan dosis, maka kunjungan dapat diset menjadi per 2 bulan. Ini untuk kasus baru. Kalau kasus lama stabil, biasanya tiap 2 bulanan. Kalau sudah remaja, bahkan kita membolehkan mereka datang 3-4 bulan sekali, karena supaya tidak izin terlalu sering dari sekolah. Selama pandemi, kasus baru tetap sama. Kita bilang selama prokesnya dikerjakan dengan ketat, aman, datang ke rumah sakit. Bahkan layanan dipercepat. Jadi mereka harus daftar. Kalau hari ini sudah datang, mereka harus naruh nama lagi untuk kunjungan berikutnya agar dipastikan dapat slot untuk datang lagi, karena banyaknya kasus yang boleh datang ke rumah sakit bukan dibatasi, meskipun kami berusaha tetap tidak terlalu mengurangi, tidak sampai 50%, hanya berkurang 25%. Kasus lama stabil, obat untuk 2-3 bulan, dan kemudian bahkan pada saat orang tuanya datang atau orang dewasa datang, anak boleh tidak dibawa. Ya, jadi ada kasus yang saya sendiri baru ketemu lagi sesudah 1 tahun. Kemudian kita juga adakan telekonsultasi, tapi sayangnya ini layanan mandiri karena terkait dengan pembayaran dan sebagainya. Jadi untuk yang BPJS dan kelas 3 belum dapat difasilitasi oleh RSCM. Selain itu, dari IPT HIV kami juga menawarkan pengantaran obat ARV selama sudah di ACC atau sudah diresepkan oleh dokternya, setelah ada cara untuk memastikan bahwa dosisnya benar, tidak ada masalah, dan sebagainya. Nah, ini ternyata dikerjakan juga di Thailand. Sama, mereka juga bahkan bukan hanya dokternya ya, yang ikut menyesuaikan diri dan mengubah kontaknya, waktu kontaknya itu juga termasuk konselor farmasi ya. Jadi ini hampir sama semuanya, telekonsultasi, delivery ya, jadi diantar ARV-nya ke konsumen. Yang terakhir adalah isu mengenai vaksin COVID. Ya, minggu lalu pemerintah sudah membuka kemungkinan vaksinasi COVID pada anak 6 tahun ke atas. Ya, sebelumnya kan baru 12 tahun ke atas. Masalahnya adalah kriteria awal yang dibahas boleh atau tidak. Tentu saja boleh. Nggak masalah
ODA mendapatkan vaksinasi COVID. Orang dewasa dan anak-anak yang lebih dari 5 tahun, selama mereka sehat, CD4-nya memenuhi syarat, kalau anak-anak itu 15% atau di atas di atas 400-500 gitu, itu vaksinasi silakan aja. Dok, tapi kami tidak selalu bisa periksa CD4 karena harga CD4 sekarang gila-gilaan. Yang penting sehat, nggak ada sakit, nggak ada ini, nggak ada penurunan berat badan. Jadi banyak sekali kriteria klinis yang kita aplikasikan di luar ketentuan yang diberikan oleh Kemkes untuk ketentuan boleh atau tidaknya vaksinasi. Dan ini juga banyak modifikasinya karena tidak selalu bisa dilayani di RSCM untuk vaksinasi tersebut. Nah, setelah divaksinasi, ternyata respons imun kekebalannya sama bagusnya dengan mereka yang tidak HIV. Ini gambar yang kita lihat ini pada ODA yang merah, yang bukan ODA yang biru. Ini sama sebanding, ya. Ini dari infeksi alamiah, ya. Jadi artinya orang-orang ODA yang sudah stabil dan fungsi sistem imunnya bagus, nggak ada masalah dilakukan vaksinasi dan responsnya sama dengan orang yang bukan ODA. Belum ada laporan kekebalan pasca vaksin COVID. Nah, ini karena tidak semua center vaksinasi itu mengerti bahwa ini boleh, ya, meskipun sudah dikatakan, meskipun itu dicatat untuk data epidemiologi, tapi kalau vaksinnya di mall, vaksinnya di GOR, maka mereka yang mengerjakan vaksinasi itu belum tentu nyaman. Oh, ini ada penyakitnya ya, minta surat keterangan dokter dulu deh, atau apa gitu ya. Jadi banyak sekali syaratnya yang membuat vaksinasi tidak bisa langsung diberikan pada saat itu. Tapi akibatnya banyak orang yang tanya ke dokter, saya sehat, saya boleh vaksin di rumah saya, tapi saya nggak bilang. Dengan terpaksa kita bilang boleh gitu, karena kan keterbatasan kapasitas vaksinasi di beberapa center yang mengerjakan vaksinasi COVID. Logikanya, selama tidak ada imunosupresi, ODA ini VL-nya tidak terdeteksi, ODA dapat memiliki kekebalan yang sama dengan yang non-ODA, ya, pasca sakit maupun pasca vaksinasi. Saya kira ini yang akan saya bahas. Terima kasih, Ibu Moderator. Mudah-mudahan isu ini cukup jelas saya bahas. Nanti kita, kalau ada pertanyaan, saya jawab dalam diskusi. Baik, terima kasih banyak Dr. Nia Kurniati. Tadi kita sudah sama-sama mendengar bahwa ternyata di awal-awal pandemi mungkin banyak ya, dan penelitian-penelitian PPH juga membahas terkait mungkin ODIF ini banyak yang mungkin jadinya takut ke layanan karena memang secara imun mereka sudah terkompromi begitu ya, dan mungkin lebih rentan untuk terpapar COVID. Lalu hal ini juga membuat akses ke layanan untuk mendapatkan ARV juga jadi terbatas karena adanya lockdown, adanya pembatasan-pembatasan di layanan kesehatan. Tetapi tadi seiring di presentasi kita bisa melihat bahwa untuk kasus anak yang terkena COVID tadi dipaparkan dengan baik sekali oleh Dr. Nia, ternyata tidak sampai 10% begitu. Dan pengalaman dari RSCM sendiri ternyata memang hanya 10 kasus COVID ringan dari 280 ODA anak. Dan penanganannya pun memang masih bisa dilakukan secara isoman begitu ya, mungkin masih bisa ditangani di rumah dengan pengobatan-pengobatan yang tepat tentunya. Lalu terakhir tadi menurut saya penting sekali pesan terkait vaksin, karena sekarang pemerintah juga sudah mulai melaksanakan vaksin untuk anak usia 6-11 tahun, sudah mulai bisa di minggu ini atau minggu depan. Dan tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nia, ternyata anak-anak dengan HIV juga bisa mendapatkan vaksin COVID, tentunya dengan sedikit catatan tadi ya, misalnya CD4 yang memenuhi syarat, 400-500, jadi sekitar 15%. Lalu jika memang tidak bisa melakukan pemeriksaan, ya tentu saja dalam keadaan sehat, begitu. Saya rasa penting sekali tadi pesan terkait vaksin terhadap anak. Mungkin nanti jika Bapak Ibu ada yang memiliki pertanyaan terkait vaksin terhadap vaksin kepada anak dengan HIV, boleh disampaikan juga di kolom komentar, nanti kita bisa bahas bersama.
Baik, berikutnya saya akan melanjutkan ke pembicara kita yang selanjutnya. Di sini ada Kak Natasha Sitorus. Jadi pada kesempatan kali ini Kak Natasha akan membahas cerita dari kami, Ruang Obrol Bersama Anak dengan HIV. Jadi Kak Natasha merupakan advokasi manager di Lentera Anak Pelangi. Pada tahun 2009 sampai 2010, beliau juga merupakan asisten koordinator divisi psikososial di Lentera Anak Pelangi. Lalu di tahun 2015 sampai sekarang beliau juga memiliki pengalaman sebagai online publication team for Proklamasi Anak Indonesia. Serta di tahun 2010 kemarin merupakan produser dari Give Us Hope. Jadi merupakan film dokumenter mengenai diskriminasi terhadap anak-anak yang hidup dengan HIV. Lalu Kak Natasha sendiri di sini juga memiliki berbagai publikasi ya. Kita bisa melihat ada di Jakarta Post, ada di Tempo dan lain sebagainya. Baik, kepada Kak Natasha, saya berikan kesempatan untuk memulai presentasinya selama 15 menit ke depan. Silahkan, Kak. Ya, terima kasih Devika. Izinkan saya untuk share screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat dengan jelas. Ini udah full screen belum ya? Belum, Kak. Masih belum full screen ya. Ini udah? Masih belum, mungkin masih loading ya. Apakah perlu bantuan dari panitia, Kak, untuk membantu share screen? Boleh deh di-share dari panitia aja, tolong dibantu ya. Baik, mungkin Mbak Olin atau Cynthia boleh membantu untuk share screen. Oke, sudah terlihat, boleh dibantu full screen. Ya, sambil menunggu jadi full screen, pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih untuk PPH Atmajaya gitu ya, karena sudah mengizinkan ada ruang khusus gitu di dalam Pernas penelitian HIV ini terkait dengan isu anak dengan HIV. Seperti tadi Dr. Sandip juga bilang, sedikit sekali memang ruang-ruang yang tersedia gitu ya terkait dengan isu anak dengan HIV di tengah banyaknya isu-isu lain yang spesifik tentang HIV maupun di tengah masa pandemi COVID ini gitu. Nah, ini juga sebenarnya sesuai dengan judul abstrak yang saya kirimkan gitu kepada panitia, cerita dari kami, ruang ngobrol bersama tentang anak dengan HIV. Boleh lanjut? Ya, jadi kalau misalnya sebenarnya gitu ya, ketika menuliskan abstrak ini gitu, saya tuh melihat bahwa ini bukan hanya sekedar bicara tentang anak dengan HIV, tapi ini sebenarnya juga merupakan sebuah inovasi gitu ya, inovasi layanan. Saya bilang bahwa layanan dengan untuk HIV itu tidak harus selalu terkait dengan pengobatan, perawatan, tapi juga harusnya juga mencakup pencegahan, dukungan, termasuk edukasi dan pemberian informasi gitu. Dan edukasi serta pemberian informasi itu juga bisa membantu orang dengan HIV itu sendiri untuk bisa memahami kondisi dirinya, dan juga sebenarnya membantu lebih banyak orang yang sangat awam terkait dengan isu HIV untuk memahami bagaimana sebenarnya keadaan orang dengan HIV secara spesifik, misalnya kita bicara tentang anak dengan HIV. Nah, lagi-lagi ya tadi gitu ya, bukan cuma sekedar tadi kalau Pak Ir sempat bilang gitu sangat sedikit perhatian dari pemerintah maupun stakeholder lain gitu kepada anak dengan HIV, bukan hanya karena jumlahnya gitu ya, tapi tadi bahkan ruang-ruang untuk diskusi itu sendiri sangat terbatas sekali gitu. Kayaknya dari banyaknya webinar, seminar, apapun itu bentuknya, yang spesifik membahas anak dengan HIV sangat sedikit pun ada, itu hanya menjadi sisipan saja, selipan saja gitu. Kenapa? Apakah karena jumlahnya yang kecil atau mungkin memang dianggap tidak terlalu penting gitu ya. Padahal tadi kalau kita dengar paparan dari Pak Ir bilang bahwa anak itu seharusnya kalau misalnya tadi dicontohkan Pak Ir, dari 10 anak ada 2 anak yang hidup dengan HIV, 2 anak itu saja sudah sangat vulnerable gitu, sudah sangat rentan, sehingga seharusnya
anak itu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan isu-isu yang lainnya gitu ya. Bukan artinya menjadi isu lain tidak penting, tapi paling tidak diberikan perhatian yang sama terkait dengan anak dengan HIV ini. Nah, di situasi pandemi pun seperti itu gitu ya. Ketika sudah mulai masuk di masa pandemi tahun 2020 lalu gitu ya, semuanya mulai berbicara tentang COVID dan kemudian rasanya isu anak dengan HIV semakin tenggelam gitu. Boleh lanjut slide? Nah, lalu apa gitu ya cerita dari kami? Cerita dari kami ini sebenarnya merupakan upaya advokasi yang dilakukan oleh Lentera Anak Pelangi melalui edukasi dan pemberian informasi menggunakan platform Instagram Live gitu ya. Panitia boleh minta tolong, kayaknya ada yang peserta yang mic-nya terbuka ya, agak mengganggu soalnya. Oke, ini merupakan upaya yang dilakukan oleh LAP untuk menyajikan lebih dekat cerita seputar anak dengan HIV, serta apa yang dilakukan oleh Lentera Anak Pelangi serta pihak-pihak yang mendukung. Saya akan cerita nanti pihak-pihak yang mendukung ini siapa saja gitu ya. Jadi ini ceritanya di tahun 2020 lalu ketika masa pandemi mulai dan sebagian besar layanan yang dilakukan oleh LAP sempat terhenti. Kami tidak tahu bagaimana apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya bisa melanjutkan program-program dan layanan-layanan yang diberikan dengan keterbatasan di masa pandemi ini gitu. Dan kemudian muncullah ide-ide terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan secara online, termasuk cerita dari kami ini gitu. Dan kenapa kemudian kami berpikir bahwa kenapa judulnya cerita dari kami, kenapa harus menggunakan Instagram Live gitu, karena rasanya dengan keterbatasan ruang-ruang diskusi yang tersedia tadi, isu anak dengan HIV itu kayaknya baru akan dibicarakan menjelang Hari Anak Nasional, atau bahkan nanti menunggu tanggal 1 Desember gitu. Padahal anak dengan HIV hidupnya 365 hari dalam setahun gitu ya, sama seperti kita, dan rasanya mendekatkan cerita-cerita mereka itu semoga juga akan membuat cerita-cerita mereka bukan cerita-cerita yang mengiris hati, yang mengharukan, yang akan kita baca di media menjelang Hari AIDS Dunia, tapi menjadi cerita sehari-hari yang bisa kita pahami, yang juga bisa kita mengerti gitu ya di tengah keseharian kita gitu. Boleh lanjut? Boleh dilanjut slide? Boleh dilanjut kah? Apakah dari panitia ada masalah untuk slide-nya? Oke. Ya. Boleh mundur lagi? Ya. Selanjutnya. Lanjut lagi. Nah, jadi ini kami mulai di bulan Juni tahun 2020 dan sampai bulan Oktober 2021 kemarin total sudah ada 38 episode gitu ya. 38 episode ini kami sendiri cukup merasa bangga gitu ya, karena banyak sekali berarti obrolan-obrolan yang sudah dilakukan di masa pandemi ini terkait isu anak dengan HIV gitu ya. Dan walaupun memang terbatas gitu, karena ini kita hanya menggunakan platform Instagram gitu, artinya tidak melakukan podcast secara serius gitu ya, seperti yang dilakukan oleh beberapa teman-teman dari LSM lain atau organisasi lain gitu ya, menyiapkan ruang podcast dan lain sebagainya. Ya kami gunakan apa yang tersedia saja gitu. Dan di dalam tiap-tiap episode yang kami hadirkan, kami juga mengajak
orang-orang yang tadi saya bilang, pihak-pihak yang juga turut mendukung apa yang dilakukan oleh Lentera Anak Pelangi dalam mendampingi anak-anak dengan HIV. Di awal-awal itu saya lebih banyak ngobrol dengan Riyama gitu ya, kami sharing tentang situasi anak dengan HIV di masa COVID, kesulitan mereka apa saja sih, harapannya sebenarnya apa? Semoga ada orang-orang yang juga ikut menonton dan juga tergerak hatinya untuk memberikan bantuan gitu ya. Kemudian kami juga mengundang relawan dari Lentera Anak Pelangi bahwa kami pengen tahu, kami ingin semakin banyak orang yang tahu bahwa orang awam pun yang mungkin sangat tidak ada kaitannya dengan isu HIV, mereka pun bisa berkontribusi dalam memberikan dukungan kepada anak dengan HIV. Seperti contohnya relawan-relawan yang kami rekrut gitu ya. Mereka punya latar belakang guru, orang kantoran, ibu rumah tangga atau apapun gitu, tapi mereka bisa berkontribusi menjadi relawan dan memberikan dukungan kepada anak-anak yang kami dampingi. Kami juga mengajak manajer kasus kami gitu ya, karena menurut kami manajer kasus ini adalah ujung tombak dari layanan-layanan yang diberikan oleh Lentera Anak Pelangi di masa pandemi COVID dengan segala keterbatasannya, tidak ada APD yang lengkap dan waktu itu masih sangat mengerikan sekali untuk harus datang ke rumah sakit. Manajer kasus kami ada yang harus terpaksa datang ke rumah sakit untuk mengambilkan obat karena tadi anak-anak sangat berisiko untuk bisa datang, sementara pelaku rawat mereka usianya juga sudah tua gitu ya, artinya mereka juga cukup rentan untuk terpapar COVID. Itu kami hadirkan juga cerita-cerita seperti itu. Kami mengundang psikolog yang merupakan partner atau mitra dari Lentera Anak Pelangi. Kami juga menghadirkan Pak Ir juga waktu itu untuk bercerita bagaimana sih pengalaman Pak Ir gitu ya selama turut di dalam membangun Lentera Anak Pelangi ini. Dan tidak lupa kami juga menghadirkan 3 adik yang kami dampingi gitu ya, 3 anak dari Lentera Anak Pelangi yang kami dampingi. Kalau tadi Pak Ir sempat bicara soal mungkin sudah waktunya anak dan ibunya itu berani untuk mendisclose status mereka supaya mereka tidak invisible terus-menerus gitu. Mungkin ini juga merupakan salah satu cara kami, tapi tentunya kami lakukan dengan cara yang tidak membahayakan anak gitu ya. Waktu kami melakukan Instagram Live ini, kami meminta mereka untuk menggunakan masker gitu ya, sehingga identitas mereka itu tidak terlalu terekspos. Kami juga memberikan akun khusus gitu ya, sehingga ketika mereka live, walaupun mereka punya Instagram pribadi, yang digunakan itu adalah Instagram yang khusus kami buatkan, sehingga tidak mengganggu kepentingan privatnya mereka lah gitu. Jadi nggak akan ada orang yang kepo kemudian ngecek Instagram mereka, karena ya mereka masih anak-anak dan itu sangat-sangat rentan untuk mengalami stigma dan diskriminasi juga. Lanjut lagi. Nah, cerita dari kami ini dulunya gitu ya di tahun 2020 itu Instagram Live itu masih durasinya maksimal 60 menit. Jadi kalau misalnya udah mau 1 jam, biasanya kami udah wanti-wanti nanti akan dilanjutkan lagi misalnya, atau ya sudah dipaskan. Tapi sekarang ternyata Instagram Live bisa bahkan sampai 2 jam lebih gitu ya, sehingga tiap episode itu durasinya bisa sampai 1,5 jam gitu, dan lebih banyak waktu untuk bisa berbicara. Walaupun memang yang menonton viewersnya mungkin tidak banyak gitu ya, karena akun dari Lentera Anak Pelangi sendiri bukan yang sponsor dan artinya tidak, followersnya pun nggak banyak gitu ya. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang hadir di sini boleh juga nanti follow akun Instagram LAP untuk bisa melihat gitu ya, karena apa yang kami sudah obrolin sudah ditayangkan di dalam cerita dari kami ini semuanya tersimpan dalam Instagram kami. Artinya walaupun sesinya sudah berlalu masih sempat bisa masih bisa untuk diputar kembali dan didengarkan gitu ya. Kami juga menghadirkan isu-isu terkait dengan advokasi ARV anak gitu ya. Kalau tadi Dr. Rudi atau Prof. Pande sempat ngomongin masalah bagaimana caranya supaya hasil-hasil penelitian itu juga bisa dibicarakan dengan cara yang lebih nyambung dengan orang lain. Kami juga mencoba membawa isu terkait misalnya advokasi. Kami melakukan advokasi terkait ARV anak itu sampai pada level Ombudsman Republik Indonesia. Kami sajikan hasil advokasi kami melalui Instagram Live. Kami ngobrol-ngobrol dengan Mas Gambit gitu ya, sebagai
ahli yang kami minta untuk bisa menelaah, untuk bisa melihat hasil dari laporan kami. Kami juga menghadirkan salah satu perawat dari Rachel House. Rachel House ini merupakan mitra kami yang melakukan perawatan paliatif bagi anak dengan penyakit terminal, termasuk anak dengan HIV. Lalu kami juga mengajak beberapa orang-orang lain gitu ya, termasuk pelibatan dari media gitu. Tadi saya sempat baca dari kolom komentar itu ada Mas Ferry bilang bahwa media juga perlu dilibatkan. Nah, kami itu merasa bahwa setiap orang tadi bisa berkontribusi gitu dalam membantu anak dengan HIV, termasuk media, pembuat film, mereka bisa bercerita kesulitan apa sih atau tantangan apa yang menjadi concern mereka ketika mereka ingin membungkus sebuah produk, apakah itu tayangan TV, liputan maupun video dokumenter terkait anak dengan HIV, apa yang harus mereka perhatikan, apa yang menjadi hal-hal yang harus mereka jaga supaya anak dengan HIV tersebut tidak dalam situasi yang berbahaya. Boleh lanjut lagi? Nah, ini ada beberapa contoh poster-posternya gitu ya. Kami juga waktu itu sempat mengajak Mbak Catherine Thomas. Mbak Catherine ini salah satu peneliti juga gitu ya, yang ada di Unikat Majaya. Waktu itu juga melakukan penelitian atau studi terkait dengan dampak pandemi COVID pada anak dengan HIV di Jakarta. Itu kami coba sajikan melalui cerita dari kami ini. Dan ada juga waktu itu kami undang Mbak Magdalena dari Jogja gitu ya, yang bercerita tentang apa yang dilakukan oleh KDS Arundayat untuk mendampingi anak-anak dengan HIV di Jogja. Lalu kami juga mengundang ada Davi yang seorang muda yang kemudian berlari mengikuti maraton dan mengampanyakan untuk peduli pada anak dengan HIV, sehingga kami ingin semakin banyak orang tahu bahwa mereka juga bisa kok gitu untuk terlibat dalam upaya-upaya mendukung anak dengan HIV. Lanjut lagi. Nah, pembelajaran yang bisa kami ambil dari kegiatan cerita dari kami ini adalah banyak sekali gitu hal-hal yang pada akhirnya bisa kami bagikan di tengah keterbatasan ruang-ruang diskusi ataupun webinar-webinar atau apapun itu yang ada gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada, ya udah kita bikin sendiri saja. Resikonya tadi yang nonton sedikit, yang berminat mungkin juga nggak terlalu banyak, tapi nggak ada salahnya. Paling tidak itu tersimpan sehingga suatu hari ketika ada orang yang butuh, kita bisa kasih tahu bahwa di sana kamu bisa nonton misalnya topik terkait ini, atau misalnya pengen dengar pendapat siapa tentang anak dengan HIV, atau tentang apa yang dilakukan oleh Lentera Anak Pelangi, bisa nonton langsung karena tersimpan rekamannya. Kemudian tadi juga kami melibatkan remaja, 3 orang adik yang kami dampingi itu supaya mereka juga bisa bersuara dan mereka juga bisa didengarkan. Dan syukurnya dari 38 episode itu ada juga dukungan-dukungan yang kemudian hadir gitu ya. Ada yang tahu bahwa oh ternyata anak-anak dengan HIV membutuhkan ini, oh ternyata manajer kasusnya butuh APD, oh ternyata apalagi yang bisa dibantu oleh masyarakat umum. Lanjut lagi. Nah, kesimpulannya menghadirkan cerita seputar anak dengan HIV secara rutin dan melibatkan banyak pihak di dalamnya dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat pada isu ini gitu ya. Jadi jangan tunggu sampai Hari AIDS dunia, jangan tunggu momen-momen khusus saja gitu. Gunakan saja apa yang sudah tersedia saat ini untuk secara rutin gitu ya. Kami percaya ini ibarat air yang menetes sedikit-sedikit, tapi kalau misalnya terus-menerus menetes pada batu yang sangat keras pun batunya akan lunak gitu. Semoga upaya kami ketika kami terus-menerus bersuara, mau suaranya kecil sekali, mau yang mendengarkan itu juga sedikit sekali, semoga itu tidak akan membuat anak-anak dengan HIV ini hilang gitu. Semoga mereka tetap bisa didengarkan, mereka bisa eksis gitu ya, dan semoga pada suatu hari nanti mereka juga akan sama pentingnya dengan orang-orang lainnya gitu. Dan kami berharap juga semoga nanti walaupun masa pandemi ini pada akhirnya berakhir, cerita dari kami ini bisa akan terus dilanjutkan dan semakin banyak orang-orang juga yang bisa kami libatkan untuk mengangkat dan menyajikan cerita-cerita seputar anak dengan HIV kepada lebih banyak orang lagi. Lanjut lagi, mungkin slide terakhir saya. Oke, ini ada beberapa alamat
website kami, kemudian juga ada akun Instagram kami. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman boleh follow untuk bisa mengetahui lebih lanjut terkait apa yang kami lakukan dalam memberikan layanan dan pendampingan untuk anak-anak dengan HIV di Jakarta. Terima kasih untuk waktunya. Saya kembalikan kepada Devika. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Natasha atas paparannya tadi yang mungkin terlihat sederhana ya Bapak Ibu, tapi sangat insightful kalau buat saya pribadi. Tadi kita bisa melihat bagaimana LAP di tahun 2020 kemarin meskipun terhantam dengan keras oleh pandemi, beberapa kegiatan tidak bisa berjalan, tetapi berusaha tetap menawarkan sesuatu terkait isu anak dengan HIV dengan inovasi yang terlihat mungkin sangat sederhana ya, hanya live Instagram, tetapi impact yang diberikan itu besar sekali. Tadi kita mendengar sedikit paparan dari Kak Tasya terkait cerita dari kami, ruang obrol bersama tentang anak dengan HIV yang nyata-nyatanya dari bulan Juli 2020 sampai Oktober 2021 ini bisa mencapai 38 episode. Berarti itu sangat konsisten dengan berbagai narasumber, pihak-pihak yang membantu LAP, terus adik-adik dari LAP juga, ada relawan juga, dan isu-isu yang dibahas pun sangat beragam. Jadi tidak hanya membahas tentang situasi sehari-hari, tidak hanya membahas terkait COVID, tetapi juga membahas terkait isu perlindungan anak, isu pengobatan, peran media, dan bagaimana sih kita mungkin orang-orang awam yang menonton itu bisa memberikan kontribusi positif terhadap anak dengan HIV. Jadi kontribusi sekecil apapun bisa dilakukan begitu ya tadi, misalnya dengan menjadi relawan dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita akan melanjutkan ke pembicara terakhir kita, Kak Riyama Sirenggo. Baik, Kak Riyama pada siang hari ini akan membahas terkait dukungan psikososial bagi anak HIV dengan disabilitas penglihatan. Kak Riyama merupakan manajer psikososial di Lentera Anak Pelangi dari tahun 2018. Pada 2016 sampai 2017, beliau merupakan koordinator pendukung sebaya orang dengan HIV di Yayasan Spirit Paramacita Bali. Lalu di tahun 2015 sampai 2016 merupakan Field Officer Urban Disaster Risk Reduction di Yayasan Tanggul Bencana di Indonesia, di Jakarta. Baik, kepada Kak Riyama, saya persilahkan waktu dan layarnya. Oke, terima kasih Devika. Sebentar saya share screen. Suara saya cukup terdengar, Kak? Terdengar dengan jelas, Kak. Oke, ini screen-nya sudah terlihat? Sudah. Bentar. Oke, terima kasih. Hari ini saya akan berbagi pengalaman kami dalam memberikan dukungan psikososial pada anak dengan HIV yang juga mengalami disabilitas penglihatan. Seperti yang kita ketahui, dan mungkin kalau misalnya pun belum tahu, jumlah kumulatif anak dengan HIV usia 0 sampai 14 tahun dari tahun 2010 sampai 2021 adalah 12.691 anak. Ini data ini saya kutip dari Kemenkes, di mana di antara mereka ada anak-anak yang mengalami disabilitas dan tidak pernah dicatatkan berapa jumlahnya, sehingga kebutuhan mereka tidak dapat perhatian. Dalam laporan-laporan Kemenkes selama ini juga tidak banyak informasi yang menjelaskan lebih banyak mengenai kondisi anak dengan HIV, terutama kondisi disabilitas mereka. Dengan tidak adanya data jumlah anak dengan HIV yang disabilitas, kemungkinan untuk kebutuhan dan pemenuhan hak-hak mereka menjadi diabaikan atau tidak diperhatikan sama sekali. Anak HIV bisa mengalami disabilitas sejak mereka kecil atau beranjak remaja. Hal ini bisa terjadi karena mungkin tumbuh kembang yang terganggu, misalnya karena di masa kehamilan atau ketika mereka ibu kekurangan gizi, kemudian ketika mereka balita, pemenuhan kebutuhan gizinya juga tidak tercukupi, atau masalah-masalah penyakit yang dialami dan pengobatan yang tidak segera dilakukan. Kemudian mungkin juga karena infeksi oportunistik yang mereka alami, misalnya toksoplasma atau CMV yang mungkin mereka alami ketika mereka remaja atau pengobatan mereka tidak patuh. Atau faktor-faktor lain, misalnya lingkungan mereka yang tidak aman, tidak mendukung, tidak sehat, itu juga mungkin menjadi salah satu faktor mereka mengalami
disabilitas. Dan kalau misalnya melihat dari penelitian yang pernah ada, saya coba mencari ada penelitian yang menyatakan bahwa kondisi disabilitas pada orang dengan HIV itu mungkin sekali terjadi karena kondisi kesehatan yang menurun ataupun efek samping penggunaan obat jangka panjang. Dan pada anak mungkin perlu dilakukan penelitian lebih lanjut agar dapat diketahui dengan pasti apakah yang menjadi penyebab anak-anak dengan HIV ini mungkin bisa menjadi disabilitas. Lentera Anak Pelangi adalah program yang mendukung anak dengan HIV di Jakarta. Saat ini mendampingi 87 anak. 11 di antara anak-anak tersebut mengalami kondisi disabilitas, baik itu fisik, intelektual, ataupun sensorik. Hal ini kami dapatkan dengan melihat secara langsung kondisi mereka ataupun diagnosa yang sudah jelas menyatakan kondisi disabilitas mereka. Ani bukanlah nama sebenarnya, adalah anak dengan HIV yang mengalami disabilitas sensorik penglihatan sejak dia tamat SD tahun 2019. Sejak 2019 juga, Ani bersama ibunya mencoba untuk mendaftar di SMP terdekat dan berharap bisa diterima sebagai siswa inklusi. Namun ya karena kondisi disabilitas penglihatannya dan tidak tersedia guru pendamping, pihak sekolah tidak bisa menerima Ani. Kemudian dicoba untuk mengupayakan akses pendidikan lainnya, terbentur dengan situasi COVID yang semakin mempersulit Ani untuk mencari akses pendidikan yang sesuai dengan kondisinya. Kemudian bagaimana dengan dukungan sosial di Lentera Anak Pelangi? Dukungan psikososial merupakan salah satu program LAP yang bertujuan untuk membantu anak dengan HIV dan keluarganya mengatasi masalah psikologis dan sosial yang mereka hadapi. Bentuk-bentuk kegiatan dari dukungan psikososial ini beragam, dari kegiatan kelompok hingga kegiatan individu, di antaranya kegiatan kelompok seperti sekolah LAP, kelompok dukungan sebaya, untuk caregiver, kemudian ada juga family gathering. Kita juga mengupayakan untuk bagi anak-anak yang sudah mulai mempertanyakan status HIV-nya, keluarga yang mungkin sudah siap untuk membukakan status HIV-nya, kita coba untuk fasilitasi untuk membuka status HIV-nya dengan kegiatan yang menarik dan bisa mensituasikan bahwa pembukaan status HIV itu tidak akan berdampak terlalu negatif pada anak, tapi bisa diterima oleh anak maupun keluarganya. Kemudian ada juga dukungan secara individu maupun keluarga berupa konseling ataupun pengaksesan pada bantuan-bantuan yang tersedia. Nah, sejak 2019, Ani mendapat dukungan psikososial ini dan dibantu untuk bisa mengakses pendidikan ataupun pelatihan baik yang formal maupun informal agar dia bisa berdaya dengan kondisi disabilitasnya sekarang. Nah, bersama keluarga Ani, LAP mencari sekolah terdekat, SLB ataupun pesantren tunanetra. Ini keluarga sangat berupaya sekali. Mereka sampai mengunjungi pesantrennya, mencoba untuk menjelaskan ke pihak pesantrennya kondisi disabilitas Ani, tapi ketika mereka dan diterima dengan baik, tapi ketika mereka menjelaskan bahwa Ani adalah anak dengan HIV, pesantren langsung menolak, tidak bisa menerima Ani sebagai salah satu peserta didik mereka. Dan kami juga mengupayakan untuk ke panti asuhan yang mungkin bisa memfasilitasi anak tunanetra. Namun upaya tersebut tidak berhasil karena berbagai alasan, ya salah satunya adalah karena Ani anak dengan HIV. Lalu upaya untuk mendapatkan pelatihan juga dicoba. Kita dapat informasi bahwa ada balai tunanetra yang mungkin bisa membantu Ani untuk mendapatkan pelatihan, tapi mengalami hambatan akibat naiknya jumlah kasus COVID-19 dan berbagai protokol yang membatasi upaya ini. LAP juga tidak berhenti di situ saja, kami mencoba untuk berkonsultasi ke suku dinas pendidikan dan untuk mendapatkan informasi mengenai sekolah yang bisa diakses. Ada satu SLB di Lebak Bulus yang bisa diakses sebenarnya, tapi jaraknya juga jauh dan pembelajaran SLB saat ini juga masih online dan itu untuk Ani sebagai siswa yang baru mungkin penyesuaiannya akan sulit. Kemudian panti sosial milik dinas sosial juga kita coba datangi dan coba upayakan apakah bisa diterima di sana atau tidak, tapi mereka tidak bisa menerima Ani karena adanya aturan
pembedaan kewenangan daerah dan pusat dalam isu HIV. Ini menjadi catatan yang sangat kami highlight karena memang ketika berhadapan dengan isu HIV, ketika kita mengupayakan akses bantuan di daerah, itu pasti ada benturan-benturan terkait dengan kewenangan daerah dan pusat. Kemudian langkah terakhir yang ditempuh oleh LAP adalah berkoordinasi dengan Kementerian Sosial yang akhirnya bisa membantu Ani untuk mengakses pelatihan yang dibutuhkannya di Balai Tunanetra di Bekasi. Yang pertama kali diupayakan, namun setelah diupayakan melalui Kementerian Sosial dan diadvokasi lebih lanjut, mereka baru bisa menerima Ani sebagai salah satu peserta di balai tersebut. Dan juga karena situasi COVID sudah mulai mereda, akses ini jadi lebih mudah untuk diambil kesempatannya. Melalui dukungan psikososial yang diberikan kepada Ani, Ani jadi bisa mengakses bantuan yang dibutuhkan dan bisa terhubung dengan berbagai dukungan lainnya. Ani saat ini sudah bisa bersekolah di salah satu SLB yang ada di dekat dengan balai tersebut, dengan dibantu advokasi juga oleh pihak pekerja sosial di balai dan pihak balai, dan mereka membantu untuk menjelaskan tentang kondisi Ani dan bagaimana supaya Ani bisa diterima tanpa adanya perlakuan diskriminatif ketika Ani mengakses SLB tersebut. Dan pihak balai juga sudah menyatakan bersedia mendukung Ani sampai Ani menyelesaikan sekolahnya. Melalui proses ini juga beberapa masalah yang dihadapi Ani jadi bisa ditangani juga karena Ani tidak hanya datang dengan satu masalah disabilitas penglihatannya saja dan kesulitan akses pendidikan, tapi ada dengan masalah-masalah lain, dan ketika banyak pihak yang terlibat dalam dukungan psikososial ini, berbagai masalah yang dialami Ani juga bisa ditangani dengan lebih baik. Dukungan psikososial penting bagi Ani dan anak dengan HIV lainnya, terutama anak yang mengalami disabilitas, karena mereka ini adalah masih anak-anak ya, masa usia mereka panjang dan tidak bisa disepelekan. Karena apa yang mereka alami di usia anak-anak dan sehingga beranjak dewasa remaja ini menjadi dasar bagaimana mereka siap untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif, sehat, dan berdaya. Kemudian mereka hidup dengan HIV. Sebagai orang dengan HIV sendiri, menjadi orang dengan HIV memiliki beban tersendiri. Apalagi mereka adalah anak-anak yang harus minum obat setiap hari, di mana obat yang mereka minum juga belum semuanya ramah anak. Dan pemahaman mereka tentang status HIV mereka juga menjadi sesuatu yang harus diperhatikan, dan karena itu perlu diupayakan kebijakan ataupun program dukungan psikososial yang lebih baik dan komprehensif untuk mendukung anak-anak dengan HIV dan disabilitas. Kemudian karena melihat kasus Ani, yang mana bukan hanya Ani saja, tapi ada anak-anak lain yang mungkin juga mengalami disabilitas. Kondisi disabilitas mereka ini adalah beban tambahan di dalam kehidupan mereka. Bukan bagi mereka saja, tapi bagi orang tua, di mana mereka harus melakukan perlakuan tertentu, menangani dengan tindakan tertentu untuk membantu kondisi disabilitas dari anaknya. Dan dukungan psikososial ini dibutuhkan untuk membantu meningkatkan kualitas hidup dan fungsi sosial mereka. Apa pembelajaran yang kami dapat dari melakukan dukungan psikososial kepada Ani adalah yang pertama, Ani punya semangat dan dia mau berdaya. Kesempatan itu dibutuhkan oleh Ani dan dukungan untuk mendapatkan pendidikan atau pelatihan dibutuhkan sesuai dengan kondisi disabilitasnya. Hal ini penting karena Ani masih ada di usia sekolah. Kemudian kesempatan yang ada yang sudah didapatkan itu membuat Ani lebih percaya diri, mandiri, dan mau berjuang untuk mencapai cita-citanya. Ini yang nggak bisa kita abaikan sebenarnya. Kemudian dukungan psikososial itu dibutuhkan bagi anak dengan HIV, terutama yang disertai dengan disabilitas, untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dan catatan, ini bukan hanya Ani, ada anak-anak lain dengan HIV, baik di LAP ataupun mungkin di luar sana yang tidak terfasilitasi oleh bantuan-bantuan ataupun misalnya layanan-layanan untuk anak dengan disabilitas.
Dari pengalaman kami dalam mendampingi Ani, ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Yang pertama itu pemenuhan hak anak HIV harus memperhatikan kondisi medisnya, termasuk kondisi disabilitas yang mungkin mereka alami, dan ini akan berkaitan juga dengan aspek sosial maupun ekonominya, dan dukungan-dukungan itu sangat diperlukan bagi mereka untuk bisa lebih supaya kualitas hidupnya, supaya mereka bisa menjalani hari-harinya dengan lebih baik lagi. Saat ini dukungan bagi anak HIV dengan disabilitas sangat terbatas dan tidak mudah untuk diakses. Hal ini harus diupayakan seiring dengan dilakukannya juga pendataan dan asesmen kebutuhan anak dengan HIV dengan disabilitas. Kemudian kebijakan terkait dukungan dan layanan untuk anak HIV dan dengan disabilitas harus diperbaiki untuk mempermudah mereka mengakses layanan yang ada. Layanannya sudah ada, tapi kadang-kadang terbentur dengan kondisi HIV mereka. Ini harus dijembatani bagaimana prosesnya. Dan tentu saja penelitian terkait anak dengan HIV yang mengalami disabilitas ini perlu dilakukan agar bisa membangun pemahaman bersama dan bisa melihat dukungan atau program atau kebijakan apa yang perlu dibuat untuk mendukung anak-anak dengan HIV, terutama yang mengalami disabilitas. Itu saja, Devika. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak Kak Riyama atas paparannya. Tadi dari paparan Kak Riyama kita bisa melihat bahwa isu anak dengan HIV saja memang belum mendapat perhatian, tapi di antara mereka juga ada lagi ternyata anak-anak yang perlu mendapatkan perhatian lebih, yaitu mungkin adik-adik yang dengan disabilitas. Kalau tadi kita bisa melihat dari 87 anak yang didampingi oleh LAP, ternyata 11 dari anak-anak tersebut memiliki disabilitas, entah itu fisik, intelektual, maupun disabilitas sensorik. Tadi kita bisa melihat ya bagaimana perjalanan Ani, cerita bagaimana LAP mendampingi Ani untuk bisa mendapatkan kesempatan, mendapatkan pendidikan yang sama begitu dengan teman-teman lainnya, dan tentunya isinya tidak mudah, terbentur birokrasi, perjalanannya juga cukup sulit. Dan tadi pesan dari Kak Riyama, anak dengan disabilitasnya bukan cuma Ania saja, banyak sekali anak-anak lainnya. Dan penting sekali bagi anak dengan HIV, termasuk di antaranya adik-adik yang memiliki disabilitas, untuk bisa mendapatkan dukungan psikososial, karena ini juga akan mempengaruhi kualitas hidup mereka ke depannya. Jadi perjalanan mereka masih panjang begitu ya. Baik, terima kasih atas paparannya dari 4 narasumber. Sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Tadi di kolom komentar kita sudah melihat ada 3 pertanyaan sejauh ini terkait vaksinasi dan isu advokasi dan pengobatan. Baik, mungkin saya akan mulai dari yang pertama dulu, dari pertanyaan dari Kak Dedi Irawan dari Saburai Support Group Lampung. Jadi di sini Kak Dedi di sini ingin mempertanyakan terkait riwayat penyakit apa saja yang tidak diperbolehkan untuk mendapatkan vaksin pada anak. Lalu apakah hanya CD4 di atas 400 dan kondisi sehat sajakah yang menjadi tolak ukur untuk membolehkan mendapatkan vaksin pada anak, atau ada tambahan lainnya terkait VL? Mungkin untuk pertanyaan ini saya berikan kesempatan kepada Dr. Nia Kurniati untuk membantu menjawab. Silakan dokter. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, kalau untuk vaksin nggak usah khawatir. Kita aja kalau mau menyuntik DPT, mau menyuntik campak, itu nggak pernah nanya-nanya banyak ya. Jadi sebetulnya vaksinasi COVID jangan dibuat sulit. Sama saja syaratnya asal sehat, mereka harus tidak demam, tidak sedang batuk pilek, diminimalkan aja. Bahkan syaratnya tadinya tensinya harus normal. Pertama, anak-anak tuh jarang yang hipertensi ya. Pokoknya syaratnya mereka lari-lari, makannya bagus, nggak demam, vaksin aja. Gitu. Kalau bisa dilakukan pemeriksaan, tentu saja lebih bagus lagi dengan pemeriksaan CD4. Nah, sekarang masalahnya adalah kenapa CD4 menjadi mahal dan sulit diakses? Karena fokus kita untuk follow up pemantauan keberhasilan pengobatan HIV bukan lagi di CD4, tapi menggunakan parameter virusnya, viral load-nya. Jadi kalau viral load-nya
oleh karena itu sulit mengakses pemeriksaan CD4 saat ini. Apakah perlu nunggu viral load-nya negatif? Nggak usah. Yang penting dia sehat, vaksin aja, nggak apa-apa. Itu jawaban saya. Terima kasih Dokter Nia. Berarti memang asal sehat boleh mendapatkan vaksinasi ya Dokter. Ya. Mungkin sedikit melanjutkan Dokter terkait pertanyaan, masih terkait di ranah kesehatan juga dari Kak Berlina Sibagariang. Bagaimana terkait pemberian imunisasi kepada anak dengan HIV? Boleh diberikan gambaran singkat Dokter bagaimana untuk imunisasi sendiri? Prinsipnya pasien HIV itu kalau dia sehat, tentu saja tidak ada infeksi oportunistik, biasanya CD4-nya bagus. Kalau CD4-nya bagus, maka dia bisa memberikan respon yang baik terhadap vaksin yang masuk, kemudian nanti ada sel lain yang akan memproduksi respons berupa antibodi dan sebagainya, karena biasanya pabrik antibodi itu tidak terkena HIV. Kemudian, apakah vaksin yang lain tidak perlu ada precaution juga atau kehati-hatian? Intinya adalah selama tidak sakit, tidak perlu dilarang untuk vaksinasi. Bahkan kalau kita pakai standarnya WHO, BCG saja boleh diberikan pada bayi tanpa tahu statusnya HIV atau tidak. Tidak masalah. Yang penting pada saat akan divaksinasi sedang sehat. Baik. Berarti prinsipnya memang dalam keadaan sehat tentu saja vaksinasi atau imunisasi lainnya bisa diberikan begitu ya Dokter? Ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Kak Dedi dan Kak Berlina. Sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada sedikit sharing dari Kak Rian di Lombok Barat. Jadi Karian di sini mungkin mendampingi beberapa anak yang hidup dengan HIV/AIDS, tetapi isunya adalah mungkin isunya cukup sama ya seperti di Jakarta, yaitu ARV pada anak itu sulit diakses sehingga harus menggunakan obat dewasa, dan itu akan mempengaruhi keefektifan ARV kepada anak yang bisa menyebabkan resistensi. Lalu belum semua layanan kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas di Lombok Barat memiliki layanan PDP, sehingga sulit melakukan profilaksis kepada anak yang baru lahir. Jadi kira-kira apa solusi yang harus kita lakukan ke depannya agar anak-anak yang hidup dengan HIV juga bisa mendapatkan pengobatan yang tepat? Mungkin saya berikan kesempatan dari kakak-kakak dari LAP dulu, mungkin yang sudah mengadvokasikan terkait isu yang sama. Apakah ada tanggapan dari pengalaman kakak-kakak di sini? Iya, tadi kayak Devika bilang memang ini isunya nggak hanya terjadi di Lombok Barat gitu ya, atau tadi saya juga baca dari Samosir gitu, dari Sumatera Utara pun keadaannya juga seperti itu gitu ya, bahwa selain obat-obatannya susah diakses, selain itu tadi layanan yang menyediakan sebagai PDP itu masih sangat terbatas sekali gitu. Itu merupakan yang kami coba bantu advokasi juga di Jakarta gitu, walaupun area pendampingan kami di Jakarta, dan memang ini yang mungkin harus jadi perhatian banyak pihak gitu ya, karena tidak mungkin hanya lembaga-lembaga atau organisasi-organisasi kecil saja gitu ya yang mengadvokasi terkait isu ARV dan juga layanan kesehatan untuk anak dengan HIV, tapi juga mungkin harus ada agenda-agenda penelitian juga gitu ya untuk bisa memetakan, untuk bisa membuktikan bahwa anak-anak ini ada loh gitu, bahwa ini adalah ada kebutuhan-kebutuhan. Kalau misalnya tadi dari Sumatera Utara bilangnya gini, kemudian dari Lombok bilangnya gini, itu kan adalah pertanyaan-pertanyaan yang munculnya di kolom chat ini gitu, bukan sesuatu yang bentuknya ilmiah yang kemudian bisa mengubah kebijakan gitu. Sementara perubahan kebijakan itu kan menuntut adanya bukti ilmiah dan lain sebagainya, sehingga ya tadi gitu, semoga kedepannya upaya-upaya advokasi yang sudah kami lakukan yang masih berjalan saat ini juga didukung oleh adanya penelitian-penelitian yang memang berfokus pada kebutuhan anak dengan HIV, sehingga ini bisa lebih valid gitu ya, bisa kelihatan dengan jelas secara ilmiah, ini loh kebutuhan mereka, ini loh situasinya di lapangan seperti apa. Itu mungkin ya, terkait tadi dengan kenapa di rumah sakitnya obatnya masih obat dewasa,
mungkin seharusnya itu dari Kementerian Kesehatan yang menjawab gitu ya, karena kami pun mempertanyakan hal yang sama. Ya lagi-lagi terkait dengan keterbatasan jenis ARV yang bisa disediakan oleh negara dan lain sebagainya. Tapi semoga itu tidak menjadi terus-menerus alasan yang dipakai ketika ada yang bertanya seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tanggapi, Devika. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Tasya. Memang tadi tidak hanya terkait advokasi ya, tetapi memang diperlukan juga upaya-upaya penelitian untuk bisa memetakan terkait anak-anak dengan HIV juga. Jadi memang ada bukti ilmiah yang bisa mendorong perubahan kebijakan. Dan salah satunya itu tadi dengan adanya penelitian sendiri. Baik. Devika, saya Ya, boleh silahkan. menambahkan? Silahkan Mbak Hartini, boleh menambahkan? Terima kasih. Jadi teman-teman, IPI pernah membuat buku pedoman PPIA yang berjudul Petualangan Arumi. IPI juga bekerjasama dengan LAP membuat buku Menjadi Orang Tua Super terkait sebenarnya tadinya akan membahas tentang pembukaan status pada anak dengan HIV, tapi ternyata pas di pelaksanaannya adalah bagaimana membangun kepercayaan antara orang tua dan anak. Nah, doakan tahun 2021 IPI akan menginisiasi pembuatan buku pedoman ARV anak, karena di Indonesia belum ada, tapi kita akan membuatnya seperti dengan komik juga gitu ya, karena pedoman yang dewasa saja baru selesai dibuat tahun kemarin, dan IPI harapannya karena di nasional itu belum ada belum ada LSM anak, karena memang anak tidak bisa berdiri sendiri, pastinya harus ada LSM orang dewasa yang menginisiasi. Jadi tidak hanya ada LAP gitu ya di Jakarta, pastinya harus ada LAP lain di wilayah lain, dan itu harus ada satu lembaga anak yang menaungi di nasional gitu. Dan pastinya ke depannya IPI juga tidak akan bekerja sendiri, pastinya butuh butuh pengalaman-pengalaman yang sudah disaringkan oleh LAP gitu ya. Karena selama ini kita kalau bicara tentang anak selalu koordinasinya dengan LAP, karena kita belum banyak tahu ada organisasi-organisasi yang memang fokus pada anak dengan HIV. Menjawab tadi terkait data, itu juga menjadi pertanyaan besar di IPI gitu ya, bahwa tidak ada spesifik data anak yang menyebutkan berapa sih sebenarnya jumlahnya dari anak sendiri gitu. Dan ini juga menjadi PR besar kita semua, karena lagi-lagi isu perempuan tidak bisa dipisahkan dengan anak. Itu juga akan menjadi concern IPI ke depan terkait sebenarnya berapa sih data anak yang hidup dengan HIV di Indonesia. Terima kasih Devika, semoga kita ke depannya jauh lebih konsisten terus-menerus, karena bicara anak tuh mungkin Mbak Natasha bisa cerita ya, bagaimana di nasional itu nggak ada yang punya terkait data anak itu gitu. Oke, makasih. Terima kasih banyak Mbak Hartini. Mungkin tadi terkait bukunya ya, Pedoman PPIA, Petualangan Arumi, dan Menjadi Orang Tua Super, apakah bisa diakses secara terbuka Mbak? Mungkin di sini ada teman-teman yang mau membaca. Kalau Petualangan Arumi sudah ada versi e-booknya, kalau yang Orang Tua Super lagi berproses, nanti kita bisa sharekan link e-booknya supaya bisa dibaca. Tidak berbentuk hard copy gitu ya, tapi lebih ke soft file. Oke, Devika. Baik, berarti nanti Bapak Ibu yang mungkin tertarik, mungkin nanti ada link e-booknya, mungkin nanti juga bisa kita bantu sharekan apabila tertarik untuk membaca lebih lanjut. Oke, berikutnya ada mungkin isu terkait advokasi lagi dari Kak Berlina di daerah Tapanuli dan Toba, Sumatera Utara, yang saat ini mendampingi 20 anak dengan HIV. Jadi ada beberapa isu yang di sini sering diabaikan dan menjadi masalah begitu ya. Yang pertama, RSPDP yang belum merata membuat sulit mengakses ARV dan profilaksis. ARV anak susah didapat. Lalu pemerintah kurang memberikan perhatian kepada anak untuk pemenuhan hak-haknya. Dan yang terkait isu terkait stigma dan diskriminasi yang masih tinggi di masyarakat. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan bersama untuk advokasi agar anak-anak dengan HIV bisa mendapatkan hak-haknya? Mungkin untuk memberikan tanggapan dari Bapak Ibu narasumber, ada yang ya, mungkin saya mau kasih pendapat silakan, juga. Karyama.
memang masih banyak layanan anak yang belum tersedia di daerah, dan ketika teman-teman yang bekerja di daerah mungkin bisa juga menyuarakan ketika di dalam pertemuan-pertemuan misalnya dengan dinas kesehatan atau dinas sosial, bicarakan saja bahwa ada anak dengan HIV ini, dan bicarakan saja kebutuhan dan tantangan-tantangan yang mereka alami, sehingga menjadi perhatian juga ketika itu sering dibicarakan, ketika itu sering diminta, diharapkan tersedianya layanan-layanan tersebut. Itu adalah cara untuk teman-teman di daerah mendorong dan mengadvokasi juga bagaimana supaya layanan-layanan anak tersedia di wilayah masing-masing. Terkait dengan hak-hak anak juga, ketika teman-teman melihat bahwa ada hak anak yang tidak terpenuhi, mungkin tidak akan bisa kita terima begitu saja hak itu, yang harusnya anak-anak tersebut bisa mendapatkan haknya dengan seharusnya. Tapi hak-hak tersebut harus diupayakan juga. Saat ini masih seperti itu situasinya. Upayakan saja dan coba untuk berbicara dengan berbagai pihak, atau mencoba untuk berjejaring dengan berbagai pihak yang terdekat, misalnya kalau itu adalah kebutuhan sosialnya atau pemenuhan gizinya, coba saja, karena itu akan membantu kita untuk melihat siapa saja aktor-aktor yang bisa kita libatkan dalam mengadvokasi kebutuhan anak ini, dan bagaimana supaya hak-hak anak dengan HIV juga mendapat perhatian, termasuk di dalam forum-forum anak lainnya yang jarang sekali membicarakan tentang anak dengan HIV. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Riyama. Tadi pesan yang saya dapat adalah memang dibicarakan saja secara gamblang bahwa memang ada anak dengan HIV dan mereka memiliki masalah dan kebutuhan, dan disampaikan saja masalah-masalah yang dihadapi, sehingga ini juga merupakan bentuk advokasi begitu ya. Jika diketahui keberadaannya, tentu saja harusnya ada yang tergerak atau kebijakan atau program gitu yang bisa memberikan kesempatan kepada mereka juga. Baik, mungkin waktu kita sedikit terbatas. Saya akan ke Dokter Nia lagi terkait dengan pedoman pemberian imunisasi. Apakah ada ini pedomannya, dokter? Dan karena memang banyak petugas kesehatan yang tidak mau memberikan imunisasi kepada anak dengan HIV. Apakah dokter memiliki filenya, atau jika ada pedomannya ini kira-kira bisa diakses di mana sih, dokter? Ya, masih di mute, Dokter Nia. Oh, sorry. Sebetulnya kalau pedoman imunisasi itu sudah dibuatkan oleh Kemkes di kesehatan keluarga, ya. Jadi sebetulnya tinggal diakses saja. IDAI juga bisa, IDAI sudah juga memberikan pedoman, bahkan ada lampiran atau tambahannya untuk penderita HIV. Kemudian PNPK itu pedoman nasional praktek kedokteran mengenai HIV khusus, itu pun juga sudah kita cantumkan. Masalahnya adalah secara umum orang Indonesia tuh maunya dikasih tahu lisan seperti ini. Tenaga profesional sekalipun nggak mau baca sendiri, itu aja sih yang jadi kesulitan ya. Jadi kalau kita bicara di daerah itu pengetahuan tenaga kesehatannya tidak sama sih. Jadi saya selalu mengingatkan ya, jangan repot sama stigma, sama diskriminasi. Itu terjadi karena mereka pengetahuannya kurang. Kitalah yang berbesar hati, kita yang memberitahu bahwa harusnya ini begini, harusnya ini begini. Gitu. Jangan dijudge gitu. Karena kalau dijudge orang kan langsung defensif. Gitu. Tenaga kesehatan kan juga pekerjaannya banyak, bukan HIV aja. Ini supaya proporsional gitu. Nah, khusus untuk kasus-kasus anak yang dibahas, bukannya nggak ada datanya, SIHA itu bisa diakses kok. Kasus anak itu ada di situ, tinggal dicari aja. Cuma memang tidak dalam bentuk paper yang bagus ya. Tapi saya juga dari IDAI, dari dulu saya mengotot tidak mau jadi urusannya IDAI yang mengumpulkan data, itu urusannya pemerintah. Jadi masalahnya adalah tinggal memanfaatkan data tersebut. Seperti diketahui jumlah kasus anak itu di Indonesia masih tinggi, ya, tinggi dalam artian dibandingkan dengan negara tetangga. Kita masih sekitar 10% dari yang terdeteksi.
sebetulnya di negara tetangga tuh mereka sudah ngokang-ngokang kaki karena PMTCT-nya bagus gitu. Jadi nggak ada lagi bayi baru yang tertular. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau mau advokasi, kalau di sini punya akses terhadap dunia luar misalnya, mintakanlah obat-obat yang sudah diproduksi yang buat PMTCT dimasukkan ke Indonesia sebagai charity gitu loh. Kita tuh miskin tapi sombong gitu ya, jadi nggak mau gitu kalau ya uangnya terbatas gitu. Tapi menurut saya nggak salah ya, karena kita nggak mengatur uangnya pemerintah kan, jadi nggak boleh terlalu banyak. Maksudnya proporsional lah kalau meminta sesuatu itu. Pertanyaan saya sekarang ke teman-teman yang pegang atau mendampingi kasus anak ya, seandainya Bapak Ibu tuh sakit kepala, anaknya sakit kepala demam, terus di rumah ada tablet paracetamol 500 mg, kemudian anaknya masih beratnya mungkin cuma 15 kg. Ada masalah nggak sih kalau tablet paracetamol itu dibagi 2, kemudian diberikan, kita hancurkan sendiri? Masalah nggak sih? Saya tanya. Nggak perlu paracetamol sirup kan? Jadi bahwa sekarang kita bisa survive dengan obat dewasa yang kita modifikasi supaya bisa dipakai oleh anak-anak, ya itulah. Itu kan sebetulnya hanya fotokopi dari pengobatan yang dilakukan untuk pengobatan lain gitu. Antibiotik kita bagi 2, bagi 3, so what gitu loh. Ya kan? Kenapa harus sirup semuanya? Siapa yang mau pegang gudangnya? Itu susah gitu. Jadi kalau misalnya mau advokasi, menurut saya PMTCT, karena PMTCT kita itu jelek sekali. Saya nggak ngerti juga pencatatannya seperti apa. Sudah berkali-kali kita minta koordinasi, tapi kan antara yang mencatat ibu hamilnya, yang mencatat lahir di mana, terus anaknya berobat di mana, itu kan nggak jadi satu gitu ya. Itu kelemahan kita sebagai negara. Nah, mau marah sama siapa ya? Marah sama semuanya lah ya. Jadi kalau kita tidak punya data yang bagus sampai saat ini karena koordinasi nggak terlalu bagus. Tapi menurut saya sih optimis aja. Sebetulnya kalau di negara lain itu kalau saya diskusi secara internasional itu tinggal Indonesia yang ada bayi-bayi lahir positif gitu. Thailand itu sudah 0%. Malaysia juga, Singapura apalagi. Kita aja gitu, Vietnam aja sudah menjelang 0. Jadi makanya tidak banyak lagi kasus HIV anak diajarkan kepada dokter umum atau tenaga kesehatan sekalipun, karena kalau ada kasus positif langsung dirujuk ke center. Gitu. Pesan saya begitu ya, maksudnya tolong proporsional, jangan terlalu pakai jargon-jargon dari luar negeri itu loh, kalau nggak lihat sendiri situasinya seperti apa. Mereka minta obat-obatan khusus yang susah buat yang beli gitu, karena mahal sekali untuk sirup-sirup itu. Uangnya nggak ada, habis sama COVID. Ya, mudah-mudahan sampai pesan saya. Terima kasih, Bu Moderator. Baik, terima kasih banyak, Dr. Nia. Devika, aku boleh nambahin dikit? Mungkin terkait pemberian imunisasi itu juga bisa diakses di pedoman penata laksanaan PPIA. Tapi lagi-lagi seperti yang tadi Dr. Nia bilang, jarang ada yang baca ya mungkin ya, jadi dianggapnya tidak ada pengenal, padahal banyak banget kalau terkait imunisasi gitu. Itu sebabnya IP akhirnya bikin pedoman PPIA-nya pakai komik gitu, dan itu lebih mudah dibaca. Dan saya sepakat dengan Dokter Nia, kita tuh memang jelek banget pendataan. Betul bisa diakses dengan SIHA, tapi kita harus memilah 34 provinsi untuk memilah data anak gitu, dan itu seharusnya juga saya sepakat dengan Dokter Nia, itu tugas pemerintah gitu. Karena saya dan Mbak Natasha pernah minta itu ya waktu kita di funding request, dan itu sampai belum tersedia sampai sekarang dari tahun 2000 berapa? 2020 apa 2019 gitu. Jadi kita memang tidak pernah punya data valid, dan itu tuh selalu jadi bukan alasan ya, selalu jadi bahwa ya kita nggak punya data anaknya nggak cukup untuk misalnya beli obat yang katanya mahal, harganya harus sekian gitu. Tapi kalau ditanya datanya berapa anak, itu memang masih cukup kesulitan. Mungkin kedepannya dari nanti yang akan dilakukan IP terkait pedoman ARV anak itu juga akan
diadakan penelitian sebenarnya berapa sih anak yang hidup dengan HIV di Indonesia. Terima kasih Devika. Baik, terima kasih banyak Mbak Hartini tadi menambahkan ya dari IPI juga ada pedoman PPIA, lalu tadi dari Kemenkes sudah ada, dari IDAI juga ada, dan di sini Kak Caroline Thomas sudah membagikan juga filenya. Apabila ada yang ingin mengakses bisa dilihat di linknya di sini terkait panduan imunisasi pada anak dengan HIV. Baik, karena waktunya semakin terbatas, mungkin saya hanya akan membacakan statement terakhir. Tadi ada sedikit tambahan dari Mas Yakob Gunawan terkait working group HIV. Jadi meskipun mungkin jumlah kasus anak dengan HIV tidak sebanyak dengan populasi lainnya dan mungkin kurang mendapatkan perhatian khusus, tentunya di ruang diskusi working group HIV harus terus menerus disuarakan dan tidak lelah untuk menyuarakan dan mendesak para pemangku kebijakan untuk membuat suatu terobosan terkait isu dengan anak dengan HIV, terutama pada saat event-event funding request atau meminta sesi khusus tematik tertentu. Jadi ini juga bisa sebagai bentuk advokasi begitu ya. Baik, sebelum saya mengakhiri sesi diskusi kita yang cukup menarik pada siang hari ini, mungkin saya ingin meminta closing statement atau pernyataan penutup yang singkat saja dari masing-masing narasumber. Mungkin karena Dokter Nia di sini sudah keluar duluan karena ada kegiatan lainnya, saya akan meminta dari Kak Karyama dulu, boleh memberikan closing statement? Ya, terima kasih Devika. Yang mau saya sampaikan adalah terkait dengan data anak. Mungkin itu akan panjang, tapi untuk data anak masih banyak hal yang perlu dicantumkan dalam pendataan anak, termasuk kondisi disabilitasnya, kalaupun misalnya itu dicatatkan oleh Kemenkes. Dan kemudian kebutuhan anak dengan HIV bukan hanya terkait dengan masalah kesehatan medisnya saja, tapi ada banyak aspek kehidupan dari anak tersebut yang harus kita perhatikan, sehingga dukungan-dukungan termasuk dukungan psikososial dibutuhkan sekali, dan perlu ada kebijakan ataupun program yang komprehensif yang bisa mendukung anak dengan HIV tanpa melihat atau membedakan apakah itu kewenangan pusat atau kewenangan dari daerah. Sehingga harapannya anak dengan HIV, mau dia mengalami disabilitas atau tidak, hak-haknya dapat terpenuhi dan setiap masyarakat bisa dapat mendukungnya juga. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Riyama. Saya berikan kesempatan kepada Kak Natasha. Iya, mungkin kata penutup saya tidak terlalu nyambung dengan apa yang saya sampaikan tadi, tapi saya pengen meng-highlight suatu hal, bahwa anak dengan HIV berhak untuk mendapatkan obat yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Anak dengan HIV minum obat ARV setiap hari, seumur hidup mereka ya. Jadi bukan hanya dipotong sekali itu saja, dipotong setiap hari, 2 kali sehari. Anak dengan HIV harus didengarkan, pelaku rawat mereka harus didengarkan tantangan apa yang mereka hadapi dalam memberikan obat itu. Itu tidak sesederhana memberikan paracetamol yang dipotong-potong ketika mendadak anak sakit, tapi harus dipikirkan tantangan apa yang mereka hadapi dan mereka harus didengarkan. Mereka layak didengarkan karena itu adalah hak mereka, hak sebagai anak, hak sebagai manusia yang juga diratifikasi di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak, dan lain sebagainya. Kalau kita masih mau menganggap anak-anak itu merupakan bagian dari kemanusiaan, maka kita harus mempedulikan itu. Bagi kami, satu anak, 15 anak, 120, 200 sekian banyak, itu adalah satu nyawa, semuanya itu berharga, jadi itu harus diperjuangkan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Kak Natasha. Terakhir, kepada Mbak Hartini saya berikan kesempatan. Ya, sebenarnya kata-kata saya juga nggak begitu banyak nyambung dengan persentase saya tadi ya. Tapi betul yang dikatakan Dokter Nia bahwa tidak akan ada lagi anak yang terlahir dengan HIV jika PPIA di Indonesia itu cukup berjalan dengan baik. Dan saya mengutip satu kata dari Mbak Natasha, satu nyawa itu penting. Jangan lagi bicara karena anaknya belum mencukupi, data anak belum mencukupi untuk membeli obat yang ramah anak gitu. Dan itu tidak dilakukan oleh negara. Anak-anak punya hak dan pastinya kita juga tidak bisa melepaskan begitu saja isu anak karena di nasionalnya belum ada mungkin ya. Mudah-mudahan praktik baik yang akan dilakukan di tahun 2022 akan menjadi
titik terang untuk anak-anak yang ada di Indonesia yang khususnya untuk yang hidup dengan HIV. Saya akan menggandeng LAP tentunya dan teman-teman lembaga lainnya yang lembaga anak di daerah gitu ya. Karena anak sekali lagi tidak bisa berdiri sendiri, harus ada orang tua, harus ada pendampingnya atau siapapun itu yang memang benar-benar mengerti dan suara-suara mereka juga harus didengar. Terima kasih Devika. Baik, terima kasih banyak kepada 4 narasumber kita. Dokternya sudah meninggalkan ruang terlebih dahulu atas kata penutupnya tadi. Mungkin sedikit saya simpulkan dari diskusi kita pada siang hari ini sangat beragam dengan sangat kaya. Tadi kita membahas terkait isu data yang mungkin sepertinya datanya tersedia tetapi sulit juga untuk bisa diakses. Lalu tadi kita mendengarkan juga paparan terkait ternyata isu anak dengan HIV ini tidak hanya terkait isu medisnya, tetapi ada berbagai aspek kehidupan yang perlu diperhatikan. Bagaimana kita bersama pemerintah tidak lagi ada sekat-sekat mungkin antara kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, tapi bagaimana bisa menyediakan sebuah program yang komprehensif begitu ya, agar anak dengan HIV bisa terpenuhi hak-hak kehidupannya, karena mereka hidup tadi seperti yang Kak Natasha sebut di awal, ini sangat membekas buat saya. Mereka tidak hanya satu hari begitu ya, tidak hanya menjelang hari-hari tertentu secara seremonial saja, tetapi mereka hidup 365 hari selama setahun, dan kehidupan mereka juga masih panjang, dan tentunya ini adalah hal-hal yang masih perlu kita advokasikan dan bahas lagi. Semoga kedepannya banyak lagi forum-forum yang bisa membahas isu anak dengan HIV. Dari saya itu saja. Terima kasih lagi kepada 3 narasumber. Saya kembalikan kepada panitia, Kak Edwin atau Mbak Olin untuk mengambil alih. Oke, terima kasih banyak Devika untuk moderasi breakout room kita di siang hari ini yang sangat menarik. Nggak berani dipotong karena memang masih banyak pertanyaan yang penting. Jadi mungkin dan karena event ini juga jarang, jadi sebaiknya juga jangan dipotong. Jadi semua pertanyaan sebaiknya dijawab dan hal-hal yang mengganjal harusnya diungkapkan. Kita akan mulai kembali nanti jam 1 dengan topik di plenary. Jadi teman-teman bisa masuk kembali ke main room dengan cara leave room di bagian kanan bawah, tombol berwarna biru, balik ke main room, atau bisa jika ingin keluar dulu sebentar sambil makan siang bisa kembali lagi nanti di pukul 1 langsung dimasuk ke main room. Begitu, terima kasih banyak semuanya, Kakak Natasha, Kakak Riyama, Mbak Hartini, dan Dr. Nia, juga para penanya, ada Dr. Berlina di sini sudah membuka videonya. Terima kasih banyak dan kita menunggu teman-teman kembali di jam 1 di ruangan pleno. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih semuanya. Hai Kak Natasha.